Indonesia berapa mahasiswa, kemudian fakultasnya berapa, prodinya berapa itu sangat terbuka dan bisa dilihat di PDPT, tidak usah melalui webnya aja sudah klik Universitas Insan Pembangunan Indonesia itu sudah akan muncul. Jadi tidak ada yang bisa ditutupi karena semua sudah transparan. Nah, untuk kali ini ya Bapak Ibu sekalian, kenapa di dalam penelitian ini saya tekankan bahwa dosen yang ada di Indonesia itu tahun 2022-2023 ini jumlahnya hampir 300.000. Tetapi penelitinya setelah dilihat itu hanya 0,53 per dosen per tahun. Itu menunjukkan bahwa di Indonesia itu memang aktif ya, termasuk dosennya tuh aktif dalam menulis apa namanya artikel-artikel di medsos, tetapi tidak suka meneliti. Nah, padahal kemarin saya dan Bu Win itu ketika ke L2 Dikti 4 dijelaskan oleh Bapak Kepala bahwa dalam penelitian itu yang mendapatkan penghargaan itu apabila ada kolaborasi. Yaitu yang pertama siapa? Ya kalau sulit itu bisa berkolaborasi dengan dosen lainnya. Nah, kalau sulit lagi bisa dengan dosen lainnya dari universitas atau perguruan tinggi lainnya. Kalau sulit lagi mahasiswa kita, ya. Kalau sudah mereka ini menyusun skripsi selesai, baik-baik ngomong, bisa nggak kita yuk bareng nulis dengan artikelmu. Jangan kita sebagai plagiat, tetapi secara kalau perlu pakai tertulis ya, pakai apa pernyataan bahwa kami ini memakai punyanya mahasiswa. Nggak ada masalah sih. Nah, kemudian apa sih tujuannya kok kita mesti masuk Scopus atau WOS? Nanti kan akan dijelaskan oleh Prof. Ananda. Pertama itu tujuannya untuk dosennya sendiri. Ketika kita mengisi yang namanya sister, kita akan apa namanya meningkatkan karier kita melalui JAD tadi. Kalau orang yang bilang ah aku cukup aja dosen sebagai pemula aja deh. Saya setelah itu saya tidak punya cita-cita lagi. Jangan Bapak Ibu, kalau kita selama masih ada umur, diberikan kesempatan, kita meraih setinggi-tingginya. Wong saya aja umur 64 aja masih bergairah untuk mengurus JAD sampai tingkat terakhir. Yang kedua itu untuk institusi ya. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian itu punya atau semakin banyak jurnal artikel yang ditulis pada jurnal bereputasi atau apa namanya jurnal internasional bereputasi, apakah itu akan terindeks Scopus maupun lainnya, itu akan memberikan apa namanya penilaian bahwa ini loh institusi kita, Universitas Insan Pembangunan ini akan terakreditasi unggul misalnya ya. Itu baik prodi maupun institusi. Setiap prodi sekarang harus eh, akreditasi. Dan nanti ada peraturan baru, mungkin bisa menanyakan Bu Win, itu lebih sederhana, tetapi juga harus punya modal untuk akreditasi. Nah, semuanya itu ditentukan antara lain oleh karya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan hanya puas dengan dosen kemudian tidak menulis apa-apa. Ini hanya contoh sekali. Contoh saja Bapak Ibu ketika saya dulu ikut di dalam apa namanya penelitian dan pengabdian masyarakat melalui matching fund. Nggak tahu sekarang masih antusias atau tidak ya, tapi kami bareng-bareng dengan Universitas Yogyakarta, Negeri Yogyakarta, kemudian 11 Maret itu melakukan matching fund di daerah Sragen, dan ini hasilnya adalah kami menulis
Q1 untuk Scopus. Nanti bisa dicek deh apakah judulnya itu sesuai atau enggak. Nah, ini di bawah saya apa namanya gandengkan ya, itu yang di bawah ini judulnya sesuai saya penulis yang keempat kalau nggak salah ya. Jadi di situ, tapi judul itu tidak selalu harus sama dengan apa namanya yang kita masukkan pada proposal penelitian. Tapi itu nyerempet sedikit yang ada di sana tidak masalah. Ya, itu diakuin oleh eh, apa namanya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Jadi saya juga ikut ini ya Prof. Ananda bahwa sebagai pimpinan itu juga memberikan paling tidak contoh untuk memberikan motivasi kepada para dosen untuk menulis artikel bereputasi. Termasuk ya mohon maaf ya, ini saya juga sebagai penulis pertama atas apa namanya usaha sendiri di samping ikut teman juga sudah menelurkan untuk beberapa yang saya tulis sendiri. Nah, kemudian ini juga kalau kemudian kita ikut pengabdian kepada masyarakat, ini juga sudah ditayangkan atau di, di apa tuliskan dalam artikel Reka Prima itu punyanya eh, Politeknik Negeri Semarang. Jadi ini banyak dibantu oleh Bu Warek dua, ya Bu Warek dua, Bu Winanti yang menuliskan artikel. Jadi setiap kali aktivitas kami mengenai Tridharma Perguruan Tinggi ini, puji syukur sudah direkam pada penulisan karya ilmiah. Tapi ini mungkin nanti ya Prof. Ananda kalau sebagai pengabdian kepada masyarakat, jurnal terindeks Scopusnya seperti apa, mungkin nanti juga bisa diberikan masukan. Nah, kemudian ini ya Bapak Ibu sekalian, buah daripada kerja keras melalui Pak Daniel, kemudian Ibu Winanti dan saya sendiri yang membau berkolaborasi dari 4 proposal yang diajukan kepada kementerian, kami disetujui 3 mendapatkan hibah penelitian. Nah, ini pasti harus tepuk tangan buat Universitas Insan Pembangunan ya, karena dorongan Bu Win. Dan mudah-mudahan yang untuk kelompok kami ini sudah mempersiapkan apa namanya artikel yang nanti akan disubmit ke jurnal internasional bereputasi bekerja sama dengan Profesor Retno dari Universitas Pelita Bangsa Cikarang, kalau Bu Win dengan UMN Tangerang dan BINUS, kami dengan UPB, Universitas Pelita Bangsa, yang tahun ini mereka ini mendapatkan sekitar 43 penelitian yang disetujui, luar biasa deh. Dari 70 sekian, 40-an disetujui dan kami benar-benar studi banding ke sana melihat benar enggak sih itu kami lakukan ya Prof. Ananda. Jadi bukan kami sendirian gitu terus diem enggak, tapi kita lanjutkan. Oke, sebentar lagi kita selesai pengantar ini. Nah, ini sebagai contoh bahwa kami dari kelompok kami sudah melakukan FGD walaupun uangnya belum turun ya. Saya dengan Pak Karnawi dan kelompok kami dengan Pak Dwi Ferdiatmoko patungan untuk menyangga ini karena kalau menunggu nanti nggak selesai. Pada saat kita akhir suruh mempertanggungjawabkan hibah penelitian loh kok belum ada yang di apa namanya laporkan, belum ada yang progresnya nanti kita yang kena ya sudah kita talangi dulu. Mungkin pemerintah masih ini ngulik sama Ibu Sri Mulyani atau gimana, tapi dananya udah sampai ke L2 Dikti 4. Tapi kok belum turun ya nanti, tapi kita tidak masalah. Jadi ini melakukan clone wound dulu ke Dinas Pariwisata, kemudian kita studi banding ke atau kita MOU sekalian dengan rektornya Pelita Bangsa dan
kami secara tim menyeluruh hadir semua. Bahkan kami seragam nih, Prof. Jadi supaya kelihatan ijo-ijo biru gitu dari Universitas Insan Pembangunan Indonesia, eh, kita sudah melakukan FGD 2 kali ya. Kemudian ini sedikit untuk apa namanya menularkan apa yang kami lakukan selama FGD ini untuk penulisan nanti artikel terindeks Scopus. Aku memang tercipta untukmu, ku kan memilikimu. Jodoh pasti bertemu. Andai kau tahu betapa ku mencinta, ku pasrahkan hatiku, takdir kan menjawabnya. Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti. Nah, sampai di sini terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti saya serahkan estafet tongkatnya kepada Prof. Ananda. Saya juga akan mengikuti ya, belajar lagi. Selamat mengikuti webinar, seminar, atau workshop ini untuk memberikan masukan yang berharga bagi kami selaku dosen. Terima kasih waktunya Prof. Ananda, Pak Bonar ya yang memprakarsai ini. Saya kembalikan waktunya, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sesri, apa namanya yang menjadi teladan yang selalu mensupport kami terus. Dan alhamdulillah Prof. Ananda kemarin setelah workshop pertama ya mengenai penyusunan proposal di tempat kami sudah menelurkan, sudah mulai menelurkan beberapa yang di apa namanya lolos untuk hibah di 2025 ya. Oke, baik. Untuk yang sambutan berikutnya, kami persilahkan Pak Bonar sebagai Ketua LPPM. Sebentar saja ya Pak Bonar ya, jangan lama-lama. Yuk, monggo. Sebenarnya saya sudah WA Ibu, saya nggak usah sambutan Bu, itu sudah gitu. Oke, Lanjut tapi tidak langsung aja. tidak mengapa Pak. Dua tiga Ya udah, menit baik. supaya kedengaran suara Pak Baik, Bonar ya. selamat sore yang terhormat Ibu Profesor Francisca Sesri, Bu Rektor. Terima kasih untuk hari ini kesediaan Ibu untuk membuka acara seminar hari ini. Dan kepada yang terhormat Profesor Nanda Sabil, terima kasih Prof untuk meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan, memberikan pencerahan kepada kami di UNIPI. Dan kepada semua rekan-rekan dosen, kami berharap semoga program-program yang dibuat oleh LPPM ini dapat meningkatkan kapasitas akademik kita di masa-masa yang akan datang. Demikian saya ucapkan, terima kasih dan selamat menikmati untuk Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Bonar. Baik Bapak Ibu, kita memasuki acara inti ya Bapak Ibu ya, yaitu seminar nasional dengan topik workshop peningkatan kapasitas akademik dosen melalui penulisan artikel ilmiah bereputasi. Bapak, banyak ya dari kita memang sebagai dosen masih bingung nih Prof, bagaimana memulai atau mengawali membuat, menulis, mencari ide nih. Kadang-kadang dari awalnya sudah bingung idenya apa, kemudian memulainya dari mana gitu ya. Terutama untuk jurnal-jurnal yang bereputasi, bahkan masih ada yang kesulitan kita memulai menemukan topik-topik yang terkini atau topik-topik yang menarik ini. Kemudian saya akan bacakan untuk apa namanya sebelum acara dimulai ya. Perkenankan saya menyampaikan CV beliau ya secara singkat.
Dan setelah narasumber nanti menyampaikan materi, kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu menyimak dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan ya untuk ditanyakan secara langsung kepada narasumber sampai selesai apa namanya menyampaikan materi nanti silahkan ada tanya jawab, dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Mumpung ada pakarnya pada siang hari ini. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Baik, saya akan bacakan narasumber nama lengkap Profesor Ananda Sabil Husain, SE, MCom, PhD. Kemudian beliau itu lahir di Surabaya, arek-arek Surabaya, ya Pak, ya Prof ya, 19 Maret 1983. Ini masih sangat muda beliau ini. Beliau ini. Dan H-indeks beliau Scopus 12. H-indeksnya ya. Kemudian sekulernya ini yang di April kemarin Prof ini update-nya nih 13, kemudian Sintanya 11,28. Kemudian beliau ini mengampu mata kuliah manajemen pemasaran, marketing strategi ya, ada global marketing dan lain sebagainya. Beliau S1 di Universitas Brawijaya, kemudian S2-nya di Wollongong University Australia, Australia dan S3-nya ada di New Zealand ya, Prof ya. Bidang ilmunya ekonomi manajemen. Untuk S1, S2-nya strategik marketing, kemudian S3-nya bidang ilmu beliau adalah marketing. Dan pengalaman beliau meneliti ini sudah tidak diragukan lagi, Bapak Ibu, sangat luar biasa. Ini saya lihat Scopusnya, Masya Allah, ini Q1 semua, Prof. Q1, Q2 ya. Kita Q4 aja udah empot-empotan, Prof. Jadi, apa namanya, nanti kita bisa sharing dan berbagi ilmu ya, Bapak Ibu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja dengarkan paparan beliau mengenai bagaimana peningkatan kapasitas akademik dosen yang melalui penulisan artikel ilmiah bereputasi. Untuk itu, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Prof. Ananda Sabil. Monggo, Prof. Saya persilahkan sepenuhnya, Prof. Matur nuwun Bu Winanti. Selamat siang Bapak Ibu. Kalau di tempat saya kebetulan sudah malam, jadi selamat malam kalau di tempat saya. Saya kebetulan lagi tidak di Indonesia, Bu Rektor. Jadi kemarin saya bilang Pak Bonner agak-agak siang Pak, karena kalau kalau agak pagi saya masih ada acara gitu ya. Jadi saya lagi sabatikal Bapak Ibu 1 bulan di New Zealand belajar lagi. Jadi tadi saya sangat appreciate ya Bu Rektor masih dengan banyaknya kesibukan ternyata Bu Rektor masih sempat bikin penelitian, masih nulis. Ini luar biasa ini. Karena jujur Bu Rektor, saya setelah jadi guru besar itu semangat saya itu hilang Bu. Ya semoga Ibu juga bisa jadi guru besar kan kayak merasa sudah bebas gitu ya. Terus saya mikir-mikir lagi, apa lagi ya yang dicari ya. Saya mikir, oh ya harus nulis. Makanya waktu ada tawaran sabatikal, udah saya ambil lah. Kalau enggak kita nggak ada waktu untuk nulis gitu Bu ya. Jadi memang Bapak Ibu menulis itu membutuhkan motivasi. Karena mengajar atau bekerja lainnya itu jelas outputnya di depan mata. Sedangkan menulis itu outputnya entah kapan itu. Ya kalau diterima. Kalau nggak diterima kan juga bingung juga. Setelah diterima pun kadang-kadang kita pikir buat apa gitu ya. Walaupun tadi Bu Rektor jelas ya bahwa menulis itu outputnya adalah JAD buat diri sendiri dan institusi itu akreditasi. Tapi kalau mengajar kan jelas outputnya untuk diri sendiri itu udah kelihatan kira-kira apa. Jadi memang menulis itu membutuhkan extra effort. Kemudian yang kedua, Bu Rektor, wah saya agak tidak terlalu formal gitu, Bu. Saya izin ya karena gaya saya memang begini, Bu. Saya saya bangga Bu, ini Bu Rektor menyekolahkan Pak Bondan nih ke UB nggak salah. Karena kalau Ibu tadi ke UPB, UPB itu Bu Retno itu alumni kami Bu, Prof Retno itu alumni kami. Jadi doktornya juga dari Brawijaya, Oh, Prof Retno itu. Kemudian di UPB itu banyak teman-teman kami di sana. Saya kenal Pak Hatta, kemudian ya, Pak Rektor itu Pak Hamzah. Hamzah. Nah, itu kami memang kebetulan kami kenal Pak Ya, Mardiana, itu kenal baik saya. Ketua Yayasan. Kenapa Bu? Kenal baik, Ye. Jadi kami memang dengan Pelita Bangsa itu banyak sekali Bu. Di Pelita Bangsa itu yang sekolah di
Brawijaya, termasuk yang ketua LPPM nggak salah atau sekretarisnya ya Pak Eksan, itu yang baru lulus kemarin. Jadi ya kalau UPB dan Unipi bekerja sama, wah saya bangga ini. Berarti dua apa namanya UB bisa ini semoga nanti teman-teman di Unipi juga wah, sekaligus promosi nih ya, juga bisa ikut Pak Bonar ke UB gitu ya. Tenang aja Bapak Ibu, sekolah di UB itu tidak sesulit yang dibayangkan kok. Jadi ya, monggo silakan datang ke UB. Oke, baik Bapak Ibu, saya diminta Pak Bonar untuk sharing terkait publikasi. Yang pertama saya ucapkan selamat dulu nggih karena teman-teman Unipi akhirnya walaupun memang harus tetap ditingkatkan, tetapi pada penelitian Bima kemarin sudah mulai banyak yang diterima. Semoga ke depan penelitian Bima bisa semakin banyak lagi yang diterima. Nah, setelah penelitian itu diterima, maka sekarang tugas kita adalah publikasi Bapak Ibu sekalian. Saya izin Bapak Ibu sekalian seperti biasa, seperti kemarin saya kalau publikasi kalau sharing saya tidak pernah punya slide nih. Jadi slide saya nanti setelah terakhir aja, itu pun kalau ada slide-nya. Kalau enggak kita lebih banyak saya ngobrolnya gitu ya. Karena kalau nyiapin slide itu kok agak males gitu ya. Jadi saya lebih baik saya sambil cerita, saya sambil nulis seperti itu. Itu kebiasaan saya. Jadi kebiasaan buruk seperti itulah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita berbicara masalah publikasi ya. Kita bicara publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah. Jadi salah satu alasan saya sampai mau sebulan ninggalkan keluarga, ninggalkan pekerjaan, artinya saya tugas, tapi tugas ini adalah ke New Zealand adalah karena saya mau duduk, mau belajar lagi kira-kira publikasi apa. Saya beberapa diskusi dengan beberapa teman seminggu terakhir ini, dan saya mendapatkan insight-insight baru dalam menulis. Nah ini yang nanti mau langsung saya sharingkan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak usah lama-lama Bapak Ibu jauh-jauh, saya aja yang cerita ke Bapak Ibu sekalian. Oke, yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita dulu bahwa kalau yang namanya publikasi, kita nggak usah ngomong Sinta atau Scopus nih, artinya Sinta atau Scopus itu adalah sebuah venue mengkurasi jurnal-jurnal. Tapi sekarang yang penting itu adalah bagaimana menulisnya dulu. Nanti baru kita bicarakan apa itu Sinta, apa itu Scopus. Tapi kita bicara tentang publikasi dulu aja. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang masih mayoritas, ada yang backgroundnya adalah praktisi ya, praktisi yang lalu nyemplung jadi akademisi atau yang akademisi tetapi masih setengah praktisi. Nggak apa-apa. Atau yang memang pure praktisi atau pure akademisi. Nah, kalau Bapak Ibu pure praktisi, maka tulisan-tulisan populer di koran itu adalah publikasi. Kita nulis di majalah, kita nulis itu adalah tulisan-tulisan yang terpublikasikan. Itu tidak ada masalah. Tetapi seorang akademisi, dia harus tetap mempublikasikan sebuah tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah itu kan jelas, sebuah tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, sebuah tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan yang ditulis berdasarkan metode-metode yang sahih dan empiris. Ya, nah itu adalah penulisannya. Kemudian dipublikasikan dalam majalah ilmiah. Nah, majalah ilmiah itu namanya jurnal. Nah, nanti majalah ilmiah tadi, yaitu adalah jurnal. Nah, nanti baru kita lihat. Jurnal itu ada kuratornya. Kurator-kurator nasional itu namanya Sinta. Kurator-kurator luar negeri itu banyak. Mulai dari yang namanya kita pernah dengar DOAJ, Copernicus, sampai Scopus, sampai Web of Science, itu kurator-kuratornya. Nah, tapi itu nanti aja. Sekarang kita bicara tentang artikel ilmiah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau nulis artikel ilmiah, sebenarnya jenis artikel ilmiah itu banyak Bapak Ibu sekalian. Tetapi menurut yang pernah saya lakukan, saya tidak berani bicara yang nggak pernah saya lakukan ya. Kalau kita nulis artikel ilmiah itu banyak. Short communication, komunikasi singkat sekalipun, itu bisa menjadi artikel ilmiah. Itu kalau Bapak Ibu lihat, misalnya ke Taylor Francis gitu ya, atau Emerald gitu ya. Kalau sering lihat kan jurnal Emerald gitu kan. Sebenarnya jurnalnya ada, misalnya jurnalnya adalah Jurnal Islamic Marketing. Publishernya adalah Emerald. Jadi Emerald itu bukan jurnal ya Bapak Ibu sekalian. Emerald itu adalah publishernya. Nah, jurnal-jurnal yang dipublish oleh Emerald itu biasanya kalau kita mau submit, kita lihat apa jenisnya. Ada yang original research, ada yang short communication, ada yang macam-macam. Nah, tetapi yang saya tahu, yang biasanya saya lakukan itu ada tiga Bapak Ibu sekalian. Dan ini bisa Bapak Ibu contoh. Ketika Bapak Ibu misalnya tadi ya, Prof. Sestri mengatakan dapat pendanaan, atau kita melakukan penelitian, maka sebenarnya dalam satu penelitian ini, itu minimal tuh 3 publikasi bisa dapat. Atau kalau Bapak Ibu sekarang lagi doktoral, lagi studi doktoral, sebenarnya minimal tuh 3 publikasi bisa didapatkan. Loh apa? Kok bisa? Ya, karena di dalam publikasi itu yang pertama kita bisa lakukan adalah membuat artikel dalam bentuk systematic literature review.
literatur review. Nah, ini. Ini ini Bapak Ibu nanti kapan-kapan itu yang kayaknya pernah sering ikut, mungkin Bapak Ibu pernah ikut juga ya, tapi yang saya tahu Pak Bonar yang sering ikut, ada alat sekarang yang bisa membantu namanya Watase. Itu nanti teknikalnya mungkin Pak Bonar bisa bikin pelatihan lagi Pak Watase, tapi yang pasti itu adalah untuk membuat sistematik literatur review. Sistematik literatur review itu Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting. Kenapa? Ini adalah bagian pertama kalau kita nulis disertasi atau menulis penelitian. Jadi daripada literatur review kita itu hanya berakhir di laporan penelitian saja, maka literatur review yang kita buat itu sebenarnya bisa kita buat sebagai artikel yang dapat dipublikasikan. Nah, jadi ketika nulis pertama kita buat literatur review, itu bisa diartikelkan, bisa dijurnalkan, bisa dipublikasikan. Maka sebelum kita punya data, kita bisa publikasi dalam bentuk sistematik literatur review atau SLR. Memang Bapak Ibu sekalian, tantangan terbesar SLR kalau di Indonesia, apalagi di mayoritas kampus di Indonesia itu adalah database. Database itu apa? Ya, jangankan level, mohon maaf, apa namanya, mencari ya, misalnya aja teman-teman mencari di mana. Kami pun di UB, kami itu masih punya keterbatasan dalam hal database. Ya, UB sekalipun, Brawijaya itu, kalau kita mencari ya, itu masih banyak sulit dalam mencari database jurnalnya, artikelnya. Kenapa? Karena mayoritas kampus di Indonesia belum berinvestasi dalam bentuk pembelian artikel-artikel jurnal. Sehingga kalau kita cari, jurnal ini bagus, tapi nggak bisa kita baca. Kenapa nggak bisa kita baca? Karena kampusnya nggak berlangganan. Ya, kampus-kampus besar, UGM, UI, ITB, mereka sudah invest dengan duit yang banyak, mereka punya. Tapi UB sekalipun, kami udah invest hampir 5-10 miliar, tapi belum selengkap UI dan UGM. Apalagi selengkap kampus-kampus di luar negeri. Nah, memang kelemahan SLR itu adalah kalau kita tidak punya database artikel yang cukup besar. Kalau kita punya database yang cukup besar, ya maka kita bisa melakukan systematic literature review. Nah, jadi systematic literature review itu pertama berguna untuk menulis penelitian, kedua berguna untuk kalau kita mau dipublikasikan tanpa data. Sehingga kami encourage Bapak Ibu sekalian kalau di Brawijaya di program doktor kami bahwa mahasiswa di tahun kedua atau di tahun pertama tahun kedua itu untuk membuat SLR. Kenapa? Mencicil bagaimana bisa publikasi sebelum punya data. Nah, SLR yang pertama. Kemudian Bapak Ibu yang penelitiannya kuantitatif biasanya punya yang namanya konseptual model. Nah, artikel kedua yang bisa dipublikasikan itu adalah artikel dalam bentuk konseptual model. Jadi konseptual model dalam bentuk hipotesis itu saja itu bisa dipublikasikan Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya bilang begini? Karena saya punya publikasi, nanti saya berikan contoh bagaimana artikel dalam bentuk publikasi dalam bentuk konseptual model. Jadi kita bukan cuma ya, kita membuat latar belakang, membuat kajian pustaka yang dari SLR tadi, tapi dalam bentuk kajian teoritisnya, membentuk hipotesis developmentnya, sampai ada konseptual modelnya, dan apa definisi-definisi operasional indikatornya, itu bisa dipublikasikan. Jadi belum punya data, kita sudah punya minimal 2 draft publikasi. Ya, dari SLR dan dari konseptual model. Cuma memang bahayanya Bapak Ibu sekalian, kalau SLR tidak terlalu bahaya. Kalau konseptual model agak bahayanya adalah kalau konseptual model kita tiba-tiba dicuri orang. Kalau terpublikasikan. Tapi kan juga ya jangan semua bentuknya kita berikan ya. Mungkin ada satu paragraf atau satu variabel yang bisa kita hilangkan atau kita tambahkan sebagai bentuk konseptual modelnya. Tapi artinya apa? Konseptual model yang berasal dari kalau di UB itu adalah draft dari bab 3 kami, konseptual model dan hipotesis development, itu bisa kita publikasikan. Saya pernah dengan mahasiswa bimbingan kami, dengan bimbingan saya, itu publish di jurnal Emerald yang menggunakan konseptual model. Jadi saya pernah dengan SLR, kami pernah juga dengan konseptual model. Nah, baru setelah nanti kita punya data, baru yang bisa kita lakukan adalah full paper. Nah, full paper ini bisa dipecah, bisa jadi satu, bisa jadi dua. Tapi kalau Anda mau publikasi di tempat yang bagus, saran saya ya jangan dipecah kalau punya model ya. Misalnya Bapak Ibu dapat penelitian Bima gitu ya, itu jangan dipecah-pecah. Ya model umum, model butuh itu aja yang dijadikan satu. Nah, untuk publikasi luaran lainnya ya tadi bisa dari SLR atau dari konseptual model atau full paper ini. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama ingin saya jelaskan bahwa kalau nanti Anda mau nulis artikel publikasi, maka
buat dalam bentuk SLR atau konseptual model atau full paper. Tiga-tiganya itu memiliki peluang yang besar untuk terpublikasikan, walaupun memang full paper peluangnya paling besar. Tetapi SLR dan konseptual model bukan sesuatu yang tidak bisa, mereka juga bisa dipublikasikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan saja langsung saya nunjukkan saja. Saya langsung nunjukkan, tapi sebentar, saya take down dulu, saya nyari artikel kami yang dalam bentuk, kalau SLR saya kira Bapak Ibu sudah sering lihat ya, jadi tidak perlu ditunjukkan lagi, tapi kalau yang konseptual model mungkin bertanya-tanya, eh, bagaimana sih bentuk bentuk SLR-nya. Nah, ya, sebentar, saya carikan ini. Nah, oke. Saya besarkan ya Bapak Ibu ya, sebentar. Saya besarkan ini terlalu kecil, membesarkannya di mana ini? Oh, di sini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini jurnal bagus ya, jurnal yang sangat baik. Ini karena diterbitkan oleh Emerald, Journal of Applied Research in Higher Education, Emerald Publishing ini. Nah, sedangkan di sini adalah The Mediating Rule of bla 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 bla, a Proposed Framework. Jadi ini baru proposed framework sudah bisa dipublikasikan. Apa saja yang ditulis ya sama. Ada introduction-nya, ya, kemudian research background-nya apa, sama metodologinya diceritakan bagaimana, kemudian literatur review. Nah, dia hanya bicara tentang literatur review, ya, dengan SLR tadi sedikit SLR. Nah, baru bicara yang penting adalah development of new framework-nya. Nah, lalu dia cerita tentang bagaimana mendevelop new framework-nya, ini new framework untuk disertasinya. Ya sudah, kemudian dia cerita tentang hipotesisnya apa saja, ya, yang bisa dihipotesiskan. Nah, bisa dihipotesiskan, kemudian konklusi, kesimpulan, ini indikator-indikator pengukurannya, selesai. Nah, artinya apa? Hanya dengan konseptual framework ini tidak ada Bapak Ibu. Bisa dilihat tidak ada hasil sama sekali, tidak ada angka sama sekali. Dia hanya bercerita tentang apa itu variabelnya, apa hipotesisnya, teori yang underpin teorinya apa. Dia hanya bercerita itu saja. Dan itu sudah menjadi jurnal yang bisa dipublikasikan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti bisa mencoba, ya, kalau nanti mencoba penelitian, coba dulu. Ini ada baru kalau jadi kirim aja. Apalagi sekarang Bapak Ibu, ya, dengan apa namanya, ada ChatGPT, ada Set AI dan lain-lain, itu mencari literatur review, mencari model development itu jauh lebih mudah dibandingkan mungkin dulu ya yang memang tergantung pada Google Scholar saja. Baik, Bu Win, saya dikasih waktu sampai jam berapa Bu? 1,5 jam ya Pak Gunar ya, sampai jam 3 nih. Jam 3 itu sudah termasuk tanya jawab ya. Berarti Ya, saya minta waktu sampai setengah 3 ya. Jadi atau 3 kurang-kurang 20. Setelah itu kita tanya jawab nggih. Ya, J, Prof. J, J, Oke, silahkan. baik. Saya minta waktu sampai setengah 3 lah. Paling nggak 45 menit saya sedikit cerita. Nanti lebih baik kita banyak tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya sekarang mau cerita sedikit tentang bagaimana menulis sebuah artikel ilmiah. Kalau menulisnya, Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa bercerita karena menulis itu memang skill. Jadi memang kalau Anda tidak pernah menulis itu memang kesulitan, ya. Tetapi masalahnya adalah bukan bukan latihan menulis, cuma masalahnya adalah harus apa saja yang ada di dalam sebuah tulisan ilmiah itu yang penting. Masalah gaya bahasanya, gaya menulis itu saya tidak tahu cara ngajarkannya. Artinya ya itu semua adalah berdasarkan pengalaman. Sehingga kalau Anda tidak pernah nulis ya memang perlu step by step untuk belajar menulis. Karena memang kelemahan kita biasanya adalah banyak orang tuh pandai berbicara, menyampaikan pendapat dalam berbicara, tetapi ketika disuruh menulis itu sulitnya luar biasa. Nah, sekarang oleh karena itu ya memang menulis itu perlu dilatih. Cuma sekarang dalam karya ilmiah itu apa saja yang harus ada. Ya, sekarang kita bicara artikel ilmiah.
Bapak Ibu, di dalam artikel ilmiah itu harus ada yang namanya IMRAT. IMRAT ini harus ada. Ya, artikel ilmiah yang baik itu harus ada IMRAT. IMRAT itu apa? IMRAT itu adalah introduction, harus ada method, harus ada result, harus ada analysis, dan harus ada discussion. Jadi kalau kayak misalnya kemarin Bapak Ibu, saya kebetulan TPJAD. Jadi saya salah satu penilai angka kredit, Prof. Jadi saya lihat. Jadi kalau kita mau nilai angka kredit orang, lihat jurnal ini bagus atau enggak, apalagi yang di lektor kepala ya, kalau guru besar kan Scopus ya. Scopus pun gampang sekali ngelihatnya. Paling gampang itu lihat imratnya dulu aja. Karena jurnal abal-abal itu nggak usah ada imrat itu pasti tembus. Karena kadang nggak apa ada introduction, tapi mau tiba-tiba nggak ada result langsung discussion atau apa seperti itu. Jadi kalau semua ini harus terpenuhi. Kalau tidak ada introduction, ya maka itu jelas jurnal abal-abal. Jadi gampang sekali lah melihat jurnal itu abal-abal atau enggak, artikel itu baik atau enggak, itu hanya cukup lihat dari imratnya saja. Kalau imratnya nggak ada, oh, coret aja sudah itu. Itu jelas jurnalnya tidak reputable seperti itu. Ya, artikelnya tidak reputable. Nah, sekarang pertanyaannya di dalam imrat ini apa saja sih yang perlu kita tuliskan? Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita bicara imrat ini, kalau dalam pengalaman saya, kita bicara introduction ya. Nah, introduction ini yang paling harus kita tuliskan itu adalah fenomena. Fenomena bisnisnya, fenomena riset itu apa? Jadi kita harus menjelaskan bahwa sebenarnya riset ini didasari oleh apa? Apa sih yang terjadi? Nah, fenomena ini Bapak Ibu sekalian, ini nanti sangat sangat menentukan ya pertama kemenarikan dari artikel ini, yang kedua mau disubmit ke jurnal apa. Ya, jadi ini sangat fenomena ini apa ya? Ini semacam framework kita mau bawa kemana. Misalnya begini, kalau saya menulis tentang Muslim friendly tourism, ini sekarang saya lagi nulis tentang Muslim friendly tourism. Jadi tourism ramah Muslim, pariwisata ramah Muslim. Kalau saya menekankan fenomenanya pada Muslim friendly tourism, maka jurnal yang saya tuju seharusnya lebih kepada jurnal-jurnal tourism atau Islamic tourism ya atau religion tourism. Karena penekanannya adalah Muslim friendly tourism. Tetapi kalau saya tekankan misalnya aja Muslim friendly tourism, tapi saya menekankan pada misalnya saja pada turis loyaltinya, ya saya fenomenanya adalah penurunan loyalitas pengunjungnya, kemudian pengunjung nggak loyal lagi segala macam nggak mau datang, maka sasaran saya itu harusnya adalah jurnal-jurnal yang terkait dengan marketing, karena bicara tentang loyalitas. Tapi kalau misalnya saya berbicara tentang, oh untuk ke sana saya bicara tentang service quality, tentang pelayanannya harus berkualitas, pelayanan segala macam. Nah, mungkin saya bisa masuk ke dalam jurnal-jurnal tentang total quality management atau quality assurance. Nah, jadi fenomena ini nanti, ini sangat membawa kita, mau ke bawa kemana publikasi ini. Jadi, kadang orang Indonesia itu nggak paham, karena paling senang jurnal multidisciplinary. Pokoknya International Journal of apa, bla 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 bla, kirim aja. Karena kenapa? Suka kita adalah yang berbayar. Kalau berbayar itu biasanya jurnal-jurnal interdisciplinary atau multidisciplinary. Jadi kalau sekarang nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, apa namanya, mau mencoba yang agak sedikit lebih mantap gitu ya, cari jurnal-jurnal yang memang tidak berbayar. Jadi ada yang biasanya argue gini, loh Pak, bukannya jurnal itu memang memang harus berbayar supaya nah, tidak, jurnal itu malah seharusnya tidak perlu berbayar. Karena kenapa? Mereka dapat duitnya itu bukan dari kita yang nulis. Mereka itu dapat duitnya dari universitas-universitas besar yang langganan jurnal mereka. Nah, jadi masalahnya cuma di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan mau kita itu dibodohin orang lalu kita oh harus bayar APC-nya, harus ini lalu enggak. Kalau bisa malah jangan berbayar. Kalau masalah lama, iya, karena apa lama itu? Karena mereka harus mencari reviewer yang tepat. Masalahnya di situ. Ya, tapi nanti kita bicara tentang mereview itu cerita nanti. Kita bicara introduction dulu. Jadi fenomena itu harus ada Bapak Ibu sekalian. Nah, fenomena itu harus terkait dengan riset problem. Ya, riset problem ini oke. Nah, oke lah kayak kemarin saya sudah sama penelitian itu kan sama ya di periode yang kemarin waktu saya cerita riset kan sama. Fenomena riset problem. Nah, di dalam introduction kalau riset problem sudah ada, maka yang harus kita tekankan berikutnya adalah teori to answer the problem.
Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ini yang menjadi pembeda. Teori to answer the problem ini yang akan menentukan menarik tidaknya penelitian kita. Ya, teori to answer the problem. Nah, kalau kita menggunakan teori yang itu lagi, maka tugas kita adalah, nah berikutnya, ini menentukan research gap. Ya, nah baru novelty. Nah, tugas kita itu di dua ini yang paling susah, Bapak Ibu sekalian. Teori to answer the problem sama novelty-nya. Karena teori to answer the problem ini, teori yang kita gunakan untuk menjawab masalah penelitian ini akan menentukan apa novelty yang mau kita bangun di dalamnya. Karena novelty ini kan sebuah kebaruan. Lalu pertanyaannya adalah, how new that new? Berapa baru kebaruan itu? Nah, ini yang harus kita jelaskan. Berapa baru kebaruan itu? Nah, ini yang memang menjadi sebuah tantangan bagi seorang peneliti. Sehingga kalau saya mengatakan, menulis artikel itu gampang. Yang sulit itu adalah melakukan penelitian atau ide sebelumnya. Artinya begini, sebelum menulis artikel, berarti kan Anda harus melakukan penelitian. Nah, di penelitian itulah Bapak Ibu yang harus dipikirkan apa kebaruan yang mau kita berikan. Ya, kebaruan itu dua, baik secara theoretical contribution atau secara practical implication. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi, di dalam introduction ini penekanannya adalah apa yang mau kita gunakan dalam menjawab masalah penelitian dan kemudian gapnya itu apa sama novelty-nya apa. Jadi novelty ini yang menjadi hal penting di dalam sebuah karya ilmiah, Bapak Ibu sekalian. Misalnya, saya misalnya ya, atau saya tunjukkan ya, oke, saya mau berikan contoh penelitian saya sendiri saja supaya saya tidak usah menggunakan punya orang. Misalnya di penelitian saya, sorry sorry. Nah ini, saya punya penelitian. Nah ini, Bank 4.0 Experiential Quality and Customer Loyalty, Serial Mediating Rule of Customer Trust and Engagement. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di sini. Di sini saya jelas mengatakan ini adalah introduction-nya, ini Imrat tadi ya. Ini adalah fenomenanya ya. Jadi fenomenanya memang saya bawa ke dalam tentang terkait dengan kualitas. Ya, saya membawa fenomena baru. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa fenomena ini jurnal ini menarik? Karena pada tahun itu saya menggunakan fenomenanya adalah pertumbuhan dan perkembangan Bank 4.0. Jadi kalau sekarang orang-orang baru bicara, oh studi pada itu kayak apa namanya, Brimo atau studi pada Wonder. Nah, itu adalah sebenarnya konsepnya adalah Bank 4.0. Saya sudah melakukan penelitian itu di tahun 2021, bahkan 2020 ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya penelitiannya. Jadi fenomena itu harus menarik. Kita harus cari fenomena apa yang menarik saat ini. Ya, jadi kalau misalnya Anda sekarang meneliti misalnya aja masih meneliti tentang ya yang itu lagi, maka sulit kita untuk mempublikasikannya. Jadi memang kita harus mencari Bapak Ibu sekalian. Saran saya Bapak Ibu, kalau mau membuat fenomena yang menarik, itu kaitkan dengan SDGs. Ya, karena semua penelitian tentang SDGs akhir-akhir ini itu menarik. Ya, tentang environmental, tentang ya apalah misalnya ada tourism, tentang green tourism. Pokoknya semua yang terkait dengan SDGs itu akan menjadi menarik akhir-akhir ini. Nah, kalau misalnya kita meneliti tentang apa misalnya aja, saya mau meneliti tentang misalnya aja, karena saya peneliti pariwisata ya, mau meneliti tentang misalnya aja adventure tourism, itu udah banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi ngapain lagi meneliti tentang adventure tourism? Tapi kalau misalnya saya meneliti tentang pop culture tourism, nah orang masih bingung pop culture tourism apaan Pak? Nah maka peluang saya itu akan masih lebih besar untuk publish di jurnal-jurnal yang bagus dibanding yang meneliti tentang misalnya aja wisata apa namanya ya tadi adventure naik gunung misalnya aja.
Karena orang masih belum banyak bicara tentang pop culture tourism. Nah, sehingga fenomena itu harus dicari yang baik, dicari yang bagus, dicari yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah fenomena di sini ya, nah ini baru saya katakan. Nah, ini tadi kan teori ini kan masih fenomena ya, kita bicara tentang sorry. Nah, ini bicara bicara tentang teorinya tadi. Nah, according to the marketing research, the quality of customer experience is critical factor in strengthening long-term relationship. Experience is described. Nah, jadi saya bicara tentang pengalaman. Jadi teori yang saya gunakan untuk menjawab penelitian, untuk menjawab masalah loyalitas itu adalah experience. Oke, kalau bicara experience aja biasa-biasa saja. Tapi saya bicara tentang, saya katakan bahwa ada gap di situ, yaitu adanya ketidaksepahaman orang tentang apa sih pengalaman dalam menggunakan Bank 4.0. Karena orang berbeda-beda, apalagi Bank 4.0 itu pada tahun 2020 itu belum banyak yang pakai. Ya, orang masih belum banyak yang misalnya saya sih di Malang khususnya ya, saya nggak tahu di Jakarta, tapi di Malang yang saya lihat masih pengguna semacam Brizi, bukan Brizi, apa Living, Brimo dan lain-lain itu masih jarang. Orang masih pakai ATM banking yang biasa saja di 2020 itu. Ya, padahal sekarang semua orang pakai kris, QRIS, QRIS, kris, kris. Semua kan sudah pakai. Nah, padahal kris itu kan adalah bagian dari Bank 4.0 sebenarnya. Nah, jadi saya sudah menangkap fenomena itu tadi. Nah, dari fenomena tadi saya lihat apa sebenarnya yang menjadi research gap-nya. Research gap itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara research gap itu macam-macam. Ya, Bapak Ibu mungkin yang sedang ngambil doktoral, yang paling banyak disampaikan research gap itu terkait dengan inkonsistensi. Ya, misalnya experience berpengaruh terhadap loyalitas, tapi penelitian lain tidak. Itu salah? Enggak, itu benar. Tetapi tidak selalu yang dimaksud experience itu ada, yang dimaksud dengan research gap itu adalah inkonsistensi hasil penelitian. Itu tidak harus selalu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya theoretical gap. Theoretical gap itu apa? Ya, ketika kita merasa bahwa sebuah teori ya berdasarkan literatur yang kita baca itu tidak mampu memecahkan sebuah masalah. Itu juga theoretical gap. Misalnya, kita bicara tentang theory of plant behavior. Bapak Ibu pernah tahu kan dengan namanya Theory of Plant Behavior TPB yang sering dibicarakan? Nah, TPB itu menarik, itu sudah tidak ada yang bisa argue tuh Bapak Ibu sekalian. Siapa berani argue dengan Adzen dan Fishbane itu atau Adzen itu? Tidak ada yang berani argue. Tetapi masalahnya, kalau kita membahas tentang lingkungan hidup, misalnya tentang pro-environmental behavior, tentang misalnya aja perilaku kita, misalnya perilaku manusia menggunakan mobil listrik, misalnya aja, atau menggunakan apa ya ini plastik ramah lingkungan. Kayak saya di sini tuh bingung sekarang. Kita di Indonesia udah mulai ya, tapi di New Zealand ini Bapak Ibu luar biasa gitu ya. Belanja tuh udah ada semuanya udah bawa ini ya atau menggunakan kantong kantong kertas gitu. Nah, itu kan apa namanya environmental behavior. Nah, TPB itu kan tidak ada memfasilitasi terkait dengan environmental behaviornya. Dengan perilaku tentang keramah tamahan lingkungannya kan tidak ada. Nah, lalu kita bisa bilang dalam dalam konteks untuk menggunakan niat dalam menggunakan kantong plastik atau kantong plastik ramah lingkungan, TPB itu memiliki kelemahan karena dia tidak memperhatikan apa ya istilahnya tidak memperhatikan aspek tentang orientasi terhadap lingkungan. Nah, oleh karenanya, maka TPB ini menjadi punya kelemahan. Nah, kelemahan ini yang perlu kita tambahkan. Nah, itu juga menjadi sebuah theoretical gap, Bapak Ibu sekalian. Itu menjadi sebuah gap. Ya, jadi gap itu tidak harus selalu dalam bentuk oh ini berpengaruh, ini tidak berpengaruh lalu terjadi gap, tidak harus seperti itu. Nah, oleh karenanya kita harus temukan gapnya. Nah, kalau gap sudah ketemu Bapak Ibu sekalian, maka yang paling penting adalah menutup gapnya. Nah, menutup gapnya inilah yang cara kedua untuk membangun sebuah kebaruan. Novelty-nya adalah dari menutup gap tersebut Bapak Ibu sekalian. Kalau kita menutup gapnya dengan teori-teori yang ada saja, ada common teori saja, maka jurnal akan bilang lah ngapain saya mempublikasikan riset Anda kalau misalnya aja tidak ada kebaruan yang Anda tawarkan. Sehingga kayak misalnya di sini saya katakan sini ya, kalau di artikel ini bisa dilihat ya nih.
The customer experience in traditional banking and electronic banking has been investigated by several researchers. However, ini gap satu ya. Kemudian, the link between experiential quality and customer loyalty was highlighted as a further study, which is required the literature. Although experiential quality has been shown to be predictor of CL, is it unclear how experiential quality influence CL. Nah, saya mau mengatakan intinya ini inkonsistensi, tapi dengan bahasa yang lain, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mengatakan bahwa ya karena ada inkonsistensi experience quality terhadap customer loyalty ya maka unclear the relationship-nya. Nah, oleh karena itu di sini saya katakan as a result to adequately describe the process of Bank 4.0 experiences quality in influencing CL, the study incorporate the concept of trust and engagement as mediating variable. Nah, jadi ada unsur memasukkan customer trust dan customer engagement. Nah, di tahun 2020, trust itu memang banyak, tapi customer engagement belum banyak dibahas. Saya ingat ketika saya menulis ini di tahun 2020, saya bingung apa ya yang kalau satisfaction sudah banyak, trust sudah banyak. Akhirnya saya kepikir, oh engagement. Karena customer engagement ini dasar teorinya adalah employee engagement. Nah, lalu di tahun 2020 saya masukkan ini customer engagement menjadi salah satu variabel untuk memediasinya. Nah, sehingga kebaruannya apa? Yaitu saya memasukkan unsur customer engagement. Jadi ada unsur yang baru Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu nanti publikasi itu harus direnungkan. Apa ya variabel atau konsep baru yang mau dikembangkan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengembangkan sebuah konsep baru, maka ini menjadi sebuah sesuatu yang percuma. Penelitiannya akan sama saja ya, itu lagi, itu lagi. Mungkin saya waktu kemarin, masih ingat mungkin ya, saya lupa, saya cerita enggak, tapi saya yakin pasti saya cerita. Pasti Pak Bonar udah dengar cerita saya bolak-balik itu. Yang saya pernah cerita tentang penelitian Simbah. Nah, itu kan semua udah tahu itu. Kenapa kok penelitian Mbah terjadi? Ya karena orang sudah tahu, ngapain kita melakukan penelitian itu lagi. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekedar mengingatkan, penelitian Simbah itu adalah penelitian di mana mbah kita, eyang kita itu sudah tahu dengan apa yang kita lakukan. Misalnya, kayak kita melakukan penelitian pengaruh service quality terhadap loyalitas gitu ya, dengan mediasi kepuasan konsumen. Itu kan ada jutaan orang tahu, bahkan eyang saya pun mungkin tahu itu. Kalau orang dilayani dengan baik, dia akan puas. Kalau puas, dia akan loyal. Itu kan tidak perlu diteliti lagi itu. Nah, artinya kalau kita masih melakukan penelitian seperti itu, ya apa urgensinya, apa pentingnya? Nah, oleh karenanya kita perlu melakukan yang namanya pemikiran, kira-kira apa sih ya sebuah konsep baru yang bisa kita kembangkan. Itulah gunanya melakukan systematic literature review untuk melihat seberapa banyak variabel itu digunakan. Kalau variabel itu belum digunakan, belum banyak digunakan, maka itu menjadi sebuah hal yang menarik. Misalnya, kalau kita menggunakan, misalnya aja ya, saya menggunakan pengaruh ini yang saya lagi riset sama mahasiswa saya. Ada variabel konsep namanya well-being. Well-being itu apa ya? Well-being itu semacam kepuasan hidup gitu ya, semacam ya life satisfaction lah, puas terhadap hidup. Nah, tetapi di dalam well-being, kalau saya bicara tentang well-being saja, ya dia hanya bicara tentang well-being saja. Itu sudah banyak orang bicara tentang well-being. Nah, lalu saya bicara, apa yang menjadi kebaruan bisa kita tambahkan dalam kebaruan? Nah, lalu ketika kami diskusi, kami menemukan bahwa well-being itu bisa bentuk kognisi, bisa dalam bentuk eudaimonia. Ya, eudaimonia itu ya kayak dalam bentuk afeksi seperti itu. Ya, kita coba dong, gimana kalau kita kembangkan eudaimonia dan kognisi tadi kita uji cobakan. Nah, akhirnya ada sesuatu yang baru. Kalau orang bicara tentang well-being saja, saya bicara tentang cognitive well-being. Saya bicara tentang eudaimonia well-being. Nah, ini kan sebuah konsep baru yang dikembangkan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada sebuah konsep baru yang kita kembangkan untuk menutup gap tadi. Nah, ini jurnal itu senang hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu coba pikirkan kira-kira apa sih yang bisa kita tambahkan agar jurnal-jurnal itu senang. Karena novelty itu yang dicari oleh jurnal-jurnal. Saya punya jurnal, punya artikel Bapak Ibu, di reject terus. Saya juga bingung gimana caranya ya. Akhirnya ya nggak tahu. Akhirnya saya nyerah nih, saya turunkan dari Q1, Q2 nggak mungkin, kayaknya Q3 ini. Kenapa? Variabel saya itu 5 Bapak Ibu, 6 bahkan. Tapi semuanya sama. Variabel saya itu digital marketing capability, inovasi, learning organization, business performance, dan
satunya lagi marketing capability. Kalau Anda bayangkan, saya punya 5 variabel dengan hubungan yang sangat kompleks. Itu kan sudah, wow ini udah keren gitu ya. Kalau dipublish di Sinta udah pasti lolos. Tapi kalau di Scopus atau jurnal yang dengan high index tier tinggi, dia akan bertanya, apa kebaruanmu? Semua ini tadi sudah diteliti orang, walaupun terpisah-pisah. Nah, oleh karenanya kita harus mencari tahu kira-kira apa yang mau dikembangkan. Misalnya, kalau konteksnya itu sekarang ini lagi rame AI, ya bicara tentang AI marketing capabilities. Jangan bicara lagi tentang digital marketing capabilities. Bisa bicara tentang AI. Atau performance. Sekarang ini kita nggak hanya bicara tentang performance, kita bicara tentang sustainable performance misalnya aja. Atau bicara inovasi. Kalau kita dulu bicara hanya inovasi, ya coba kembangkan minimal sustainable innovation misalnya saja. Nah, jadi ada hal baru, ada konsep baru yang bisa kita kembangkan. Kalau nggak ada, Bapak Ibu sekalian, ya kalau Sinta saja, kalau Sinta itu menurut saya sih yang penting ditulis dengan runtut, dengan jumlah variabel yang agak banyak. Sinta itu masih mau nerima, banyak Sinta-Sinta yang mau nerima. Artinya, kalau Sinta variabelnya 4 atau 5 ditulis dengan runtut Imrat, itu pasti mau nerima. Ya, cuma lama. Tapi kalau Scopus, enggak, itu dash reject kalau kayak gitu itu. Bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita nulis variabel kita itu sama aja semuanya, tidak ada yang baru, itu Scopus pasti akan nge-reject. Kalau Scopus Q4 berbayar, ya yang hari ini bayar lalu besok bayar 10 juta, itu mungkin mau ya. Tapi ngapain Bapak Ibu? Kita itu harus bayar 10 juta, 15 juta. Itu kan nyeneng-nyeneng no scope, nyeneng-nyeneng no publisher aja itu. Wong kita yang susah, kenapa kita harus yang bayar? Harusnya kita dong yang dibayar. Nah, itu masalahnya. Nah, karena kenapa? Karena kita gagal membuat novelty. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau mau membuat artikel, sebelum nulis pikirkan apa novelty yang mau dikembangkan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengembangkan novelty, ya gagal Anda. Jadi sebelum, bahkan menurut saya sebelum melakukan penelitian, bikin penelitian konsepnya, nah lalu dari situ kira-kira apa ya konsep baru yang mau saya kembangkan. Bisa dari ya tadi, bisa dari settingnya, bisa dari variabelnya, bisa dari konsepnya, apa yang mau dikembangkan. Misalnya sekarang, saya kemarin diajak teman saya dari apa namanya dari Taiwan. Dia bilang, ayo Sabil kita bicara, kita bikin riset. Saya bilang apa? Kita bikin tentang food drone delivery, food drone, apa drone delivery. Bapak Ibu tahu drone kan? Drone DJI gitu, yang helikopter itu. Katanya di China itu sudah ada tuh penghantar makanan dengan menggunakan drone. Jadi saya bilang di Indonesia nggak ada. Ayo kita cari data di China. Ya silakan aja, saya bantu nulis saya bilang. Nah, ini kan fenomena baru Bapak Ibu sekalian. Ketika orang lain masih bicara Gojek, Shopee dan lain-lain, ini si orang apa namanya Taiwan ini udah bicara tentang drone delivery. Nah, jadi ini fenomena baru. Dari fenomena baru nanti dibikin lagi apanya misalnya ya, dibikin lagi konsepnya. Apa konsep baru yang mau dikembangkan. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, novelty ini sangat penting ya. Novelty yang kita kembangkan itu sangat penting. Kalau tidak punya novelty, bahaya itu Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Berikutnya kan tadi Imrat ya. Berarti kan nah, sekarang pertanyaannya di Imrat itu kok nggak ada literatur review, Pak? Nah, di literatur review itu bisa dipisah Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa ada beberapa artikel yang memang tidak meminta literatur review, tetapi dia memasukkan literatur review itu di dalam introduction. Kenapa? Karena ketika dia berbicara tentang novelty, maka dia berbicara tentang yang namanya state of the art. Nah, state of the art atau SOTA. Nah, ini banyak perdebatan ini. Apa sih yang dimaksud dengan state of the art tuh? Orang pasti bertanya-tanya tuh. Sampai sekarang itu kayaknya masih bingung dengan yang dimaksud dengan state of the art ini. State of the art itu sebenarnya Bapak Ibu, itu semacam rangkaian apa sih yang sebenarnya sudah dilakukan orang dan apa yang belum dilakukan. Jadi penelitian tentang ini itu apa saja. Jadi kita sudah memappingkan. Jadi kita tahu bahwa misalnya oh orang itu kalau bicara tentang kinerja SME, small medium enterprise, itu pasti bicara inovasi. Dia bicara ini, tetapi inovasinya itu inovasi yang apa? Oh, nggak ada orang bicara tentang sustainable innovation. Nah,
Kenapa kok kita bisa bicara nggak ada yang bicara tentang sustainable innovation? Karena berdasarkan penelitian terdahulu hingga sekarang, orang hanya berbicara tentang innovation. Nah, oleh karenanya kita, oh oke, oleh karena itu saya mencoba mengembangkan konsep inovasi. Dengan apa? Karena konsepnya sekarang ini adalah tentang lingkungan, ya saya coba kembangkan tentang green innovation atau sustainable innovation. Nah, seperti itu. Tetapi itu tidak akan bisa dijawab kalau tidak ada state of the art. Jadi state of the art itu Bapak Ibu itu adalah bagian dari literatur review. Ini bisa ditaruh di literatur review sendiri atau dia bisa masuk dalam introduction. Jadi literatur review itu bisa masuk dalam introduction atau bisa berdiri sendiri. Tapi saya sarankan Bapak Ibu sekalian, kalau menulis artikel literatur review dibiarkan sendiri saja. Dan literatur review itu Bapak Ibu bukan untuk memindah teori. Ya, jadi literatur review itu bercerita tentang apa yang sudah dilakukan orang dan apa yang belum dilakukan orang lain. Dan jangan malas dengan literatur review. Kita itu serba salah. Kalau kita literatur review itu hanya kayak memindah buku, itu salah juga. Memang literatur review itu proses yang menjengkelkan menurut saya. Kenapa? Ya dia sepele saja gitu ya. Tetapi sebenarnya enggak, karena di dalam literatur review, review of literature ini, kita menunjukkan pada pembaca bahwa ini loh yang sudah dilakukan oleh orang lain dan saya akan berbeda. Di mana perbedaan saya? Sehingga kalau kita bicara misalnya inovasi, kita harus bicara inovasi itu sudah mulai dibicarakan sejak tahun-tahun berapa. Si X mengatakan inovasi itu begini-gini, dia akan mempengaruhi kinerja. Nah, si ini mengatakan inovasi itu begini-gini, dia juga mempengaruhi kinerja. Nah, tetapi di zaman ini tidak ada yang mengatakan ini. Padahal misalnya ada tuntutan bahwa inovasi itu harus mampu bertahan cukup lama. Misal aja ya. Nah, oleh karenanya, maka penelitian ini mengembangkan konsep sustainable innovation. Misal seperti itu. Atau ya yang biasa saya kerjakan kan ambidextrous innovation ya. Kita bicara tentang ambidexterity, tentang keseimbangan. Nah, tetapi intinya di literatur review itu state of the art itu harus jelas. Ya, lalu yang pasti juga gunakan penelitian atau rujukan-rujukan terbaru. Rujukan terbaru dan sahih. Apa sahih lagi? Ini Bapak Ibu sekalian. Saya tuh sering bilang sama teman-teman yang lagi ngerjain disertasi. Kalau mencari jurnal yang utama, artikel utama, ya carilah dari artikel-artikel yang memang terpercaya. Loh gimana cara cari terpercaya itu? Ya paling tidak dari publisher-publisher yang terpercaya. Ya apa? Ya paling tidak ya dari Scopus, itu Q1, Q2, atau Web of Science, tapi yang SSCI. Jadi kalau misalnya ada publish gitu di Sinta gitu ya, ya kalau level Anda masih level Q3, Q4, atau dimasukkan ke Sinta, bolehlah pakai Sinta rujukannya. Tapi kalau Anda mau ke Q1, Q2, ya janganlah menggunakan rujukan Sinta. Janganlah menggunakan rujukan-rujukan jurnal-jurnal yang ya ya dari negara-negara yang termasuk Indonesia masuk merah dan kuning gitu ya. Saya juga malu gitu ya, UB ada di oranye gitu ya, tapi lebih malu lagi kalau ada yang di merah gitu ya. Syukur-syukur kita tidak ada yang di merah ya Pak Bonar ya. Di UB masih aman, Pak. Bacaan Bapak Ibu ya yang kelompok-kelompok artikel ya apa kampus-kampus dengan artikel-artikel yang mengerikan itu ya. Ternyata ya banyak teman-teman yang masih publish di jurnal-jurnal odong-odong seperti itu gitu ya. Nah, jadi gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi literatur review ini penting. Ya, literatur review ini tidak hanya sebagai tempat kita menambah rujukan, tetapi yang pasti di sini adalah menunjukkan di mana posisi kita tadi. State of the art jelas. Ya, gunakan penelitian rujukan terbaru dan sahih Bapak Ibu sekalian. Jangan menggunakan apalagi publikasi lalu ada tesis nih, dikutip tesis atau jurnal ilmiah mahasiswa kita kutip. Loh ini kan jurnal, Pak. Ya nggak gitu-gitu juga gitu kan ya. Jadi carilah jurnal-jurnal yang memang terbarukan. Jurnal-jurnal terbaru yang sahih dari Q1 dan Q2. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, itu penting. Nah, IMRAP tadi kan literatur review ya, kemarin masuk ke dalam bisa masuk introduction, bisa masuk ke dalam intro. Nah, introduction sekarang metode. Nah, ketika kita bicara metode Bapak Ibu sekalian, metode itu harus jelas. Ya, metode apa yang digunakan dalam melakukan penelitian. Jadi apa saja? Ya jelas,
populasi dan sampelnya harus jelas, termasuk cara pengambilan sampel. Itu harus jelas. Kemudian kriteria sampel. Ya artinya intinya semua terkait dengan populasi dan sampel itu harus jelas. Mulai dari populasinya siapa, sampelnya siapa, jenis populasinya apa, diambil dengan cara apa, sampelnya siapa, jumlahnya berapa, sampai kepada kita ngambilnya dengan cara apa. Ya, misalnya aja mengambilnya dengan cara apa itu kan berarti kan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu harus jelas Bapak Ibu sekalian di artikel itu. Dia pingin karena kenapa? Editor dan pembaca itu pingin tahu kalau Bu Win itu lagi riset publikasinya ini, datanya ini bisa dipertanggungjawabkan enggak? Gimana taunya? Oh, Bu Win mengatakan misalnya gini, data dikumpulkan dengan menyebarkan Google Form pada apa namanya grup-grup komunitas yang ada di Facebook, misalnya aja. Ini sahih nggak kira-kira? Grup-grup komunitas yang ada di Facebook, menurut Anda sahih nggak? Menurut saya nggak sahih. Menurut saya nggak akan valid. Kenapa? Karena belum tentu orang-orang di grup-grup komunitas tadi itu adalah orang-orang menjadi target populasi kita. Misalnya, saya mencari kemarin, ini baru mungkin sebulan, 2 bulan yang lalu, saya menguji di University of Malaya, University Teknologi Mara di UiTM Malaysia. Saya diminta uji. Saya lihat topiknya menarik Bapak Ibu sekalian tentang tentang umroh backpacker. Ya, sekarang kan mulai banyak tuh umroh backpacker umroh itu kan. Lalu saya tanya, Anda how did you get the data? Bilang dia orang Melayu. Dia bilang, oh, I got the data from Facebook. Wah, saya bilang, nah dari Facebook. Bagaimana? How come? Ya, I found. Bilang, saya cari grup-grup Facebook tentang umroh yang backpacker. Lalu saya sebar di situ Google Form-nya. Lalu saya tanya, loh, how you ensure that the data is filled in by the person that do the umroh apa namanya? Karena dia tentang apa namanya umroh intention. Jadi intensi untuk melakukan umroh lagi secara mandiri. Jadi bukan bukan intensi, tetap intensi untuk umroh lagi. Berarti kan kalau intensi untuk umroh lagi secara backpackeran gitu, berarti kan orang yang sudah pernah umroh secara backpacker kan. Nah, saya tanya, bagaimana Anda yakin yang mengisi survei Anda itu adalah orang-orang yang memang sudah pernah melakukan umroh backpacker? Udah bilang, saya punya I have a screening question. Jadi kalau mereka menjawab no, itu tidak bisa pergi lagi. Tetapi saya bilang, Anda yakin orang yang jawab yes itu semuanya yes? Ya bilang, ya nggak bisa jawab. Kan susah itu memastikan bahwa yang ngisi itu adalah pasti orang-orang yang ini kan tidak bisa ada kepastiannya. Nah, oleh karena itu metode pengumpulannya itu pun harus jelas. Misalnya, data dikumpulkan melalui hard copy yang dibawa oleh enumerator langsung bertemu. Itu harus dijelaskan. Dikumpulkan pada tanggal ini sampai tanggal ini di bulan ini misalnya aja. Jadi reader itu tahu bahwa oh Pak Bonar mengumpulkan datanya menyuruh enumerator atau menyuruh surveyor datang menemui langsung mengisi di tanggal ini sampai ini. Sehingga ketika tanggal itu sampai itu orang tahu loh itu kan di Indonesia lagi misalnya aja lagi apa gitu ya loh kok bisa kan ketahuan ini. Misalnya aja apakah mengumpulkan datanya secara benar atau tidak. Nah, oleh karena itu pengumpulan data itu harus benar, harus terjelaskan. Dikumpulkan secara apa. Tidak apa-apa Bapak Ibu, misalnya saya menggunakan Google Doc, tapi secara offline. Loh, kok bisa? Iya, jadi saya datang, saya bawa tablet, nanti orang saya suruh isi langsung di Google Doc saya. Jadi nggak perlu dikirim, tapi langsung diisi dengan Google Doc saya misalnya aja. Atau kalau memang dia mau, saya kirim dengan email, tapi saya sempat bertemu orangnya. Nah, misalnya gitu. Jadi kita kita jelaskan bagaimana pengumpulan datanya. Itu harus jelas Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga jangan sampai kita tidak yang kita sering lupakan itu biasanya adalah sampel size, ukuran sampel. Berapa sampelnya? Berapa kita ambil? Kita ambil 250. Dari mana? Biasanya kita bilang kan, oh 5 kali 10 indikator. Loh kan nggak sama lah. Ini harus jelas. Ya, berapa sampel yang kita ambil itu harus jelas. Nah, juga yang sering kelupaan itu Bapak Ibu sekalian adalah kalau misalnya tentang measurement-nya, tentang nah ini juga harus ada nih, measurement. Measurement ini adalah kuesioner development, pengembangan kuesioner. Nah, itu harus jelas. Misalnya, ya, artikel ini, penelitian ini mengambil apa namanya
indikator dari mengadopsi atau mengadaptasi penelitian terdahulu. Itu jelaskan, mengadaptasi dari penelitian terdahulu. Variable organizational learning, ya, tiga indikator diambil dari mana? Nah, kemudian dua indikator diambil dari mana? Itu harus dijelaskan sehingga orang tahu bahwa variable organizational learning itu kita adaptasinya atau adopsinya dari penelitian siapa saja. Tiga dari si A, tiga dari si B, atau semuanya kita ambil dari si C gitu. Itu harus dijelaskan. Termasuk juga kita jelaskan bahwa kuesioner. Tapi ini ya, nanti diatur ya tergantung jalan ceritanya ya. Kuesioner itu menggunakan skala Likert berapa? Saya skala Likert 5, skala Likert 7. Atau harus dijelaskan. Yang dari A sangat setuju sampai sangat tidak setuju itu harus dijelaskan. Jadi di metode itu harus jelas kita jelaskan. Kemudian yang nggak boleh lupa itu pilot test. Bagaimana kita melakukan pilot testnya? Apa hasil pilot testnya? Ya, sama yang terakhir itu data analisis. Itu nggak boleh lupa itu. Nah, jadi di metode, di IMRAT tadi, di metode ini minimal ini semua harus ada. Ya, mulai populasi sampelnya, cara pengambilan sampelnya, kemudian cara pengumpulan datanya bagaimana, ya, measurement pengembangan kuesionernya dengan cara bikin apa, pilot testnya bagaimana, data analisisnya apa. Di dalam artikel ini semua harus ada Bapak Ibu sekalian. Kalau ini tidak ada, auditor, apa namanya, editor itu akan dengan mudah mereject punya kita. Ya. Oh, saya ketinggalan Bapak Ibu sekalian. Jadi begini, ketika kita bicara literatur review, makanya saya sih lebih senang literatur review ini dipisah dari IMRAT. Kenapa? Karena biasanya kalau saya senang literatur review itu saya gabungkan dengan hypothesis development kalau saya. Jadi saya akan menggabungkan hypothesis development dengan literatur review. Ya, jadi hypothesis development itu lebih ke gambarnya. Ini hypothesis development bisa digabung dengan literatur review atau hypothesis development itu dipisahkan tersendiri. Jadi sebelum kita nulis metode, ini kita bisa kalau kita pisahkan ya. Jadi tadi saya ketinggalan. Sebelum nulis metode, di sini bisa kita masukkan hypothesis and model development. Nah, jadi hipotesis dan model development ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kita membangun model penelitian, berapa hipotesis atau dan ini ya, hipotesis apa saja yang kita uji pada penelitian ini. Nah, ini nggak boleh lupa Bapak Ibu sekalian, hipotesis and model development ini. Ya, hipotesis and model development ini perlu. Nah, baru setelah itu masuk ke metode. Nah, kalau sudah metode, jangan lupa result. Hasilnya, kan IMRAT ya, result. Apa saja yang harus ada? Ya, jangan lupa demografi. Itu harus ada. Mungkin kalau tesis atau disertasi, itu ada yang namanya deskriptif statistik. Tapi di jurnal tidak usah. Anda memberikan deskriptif statistik itu tidak perlu. Cukup kita bicara demografi. Setelah demografi adalah masuk ke pengujian hipotesis atau analisis data gitu ya. Jadi tidak perlu kita bicara tentang statistik deskriptifnya itu tidak usah. Karena saya juga tidak banyak melihat atau tidak pernah melihat orang menggunakan analisis deskriptif itu di jurnal. Biasanya setelah demografi dia langsung analisis datanya. Analisis data dan interpretasi ya. Nah, analisis data dan interpretasi ini di luar dari tapi analisis data dan interpretasi ini kan termasuk di IMRAT tadi. Jadi result dan analisis gitu ya. Nah, di sini demografi dan analisis data serta interpretasi. Nah, Bapak Ibu harus hati-hati ya. Ini menarik. Kalau misalnya kita punya 10 hipotesis, ini cerita saya ya, semoga Anda tidak terjebak dengan seperti yang saya sudah lakukan. Ini yang baru saya pelajari waktu saya datang sini. Walaupun sebelumnya saya pernah belajar, tapi kayak sudah lama lalu disorientasi gitu ya. Dulu saya waktu nulis itu saya selalu mencoba berurutan dengan hipotesisnya.
Saya akan membahas hipotesis satu, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nah, tetapi ternyata saya ngobrol dengan teman-teman di New Zealand ini, di kampus ini yang saya sedang sabatikal ini, mereka cerita, jangan seperti itu. Karena kalau kamu menulis seperti itu akan membosankan bagi yang membaca ketika bicara analisis dan interpretasi. Kenapa? Ya, karena bilang kan hipotesis satu membahas ini, hipotesis dua membahas ini, tiga, empat, lima, sampai seterusnya. Terus saya bilang apa? Nah, ini yang baru saya tahu ternyata Bapak Ibu sekalian, walaupun saya sudah, indeks saya 13 Bu ya. Saya sudah punya 51 artikel, tapi baru ini saya kemarin ngobrol, oh terbukakan juga akhirnya. Bahwa sebenarnya Bapak Ibu, walaupun kita punya model yang kompleks, tetapi ketika kita mau membahas, menginterpretasi atau nanti membuat diskusi, ternyata kita itu tidak harus membahas semuanya secara equal. Jadi kalau misalnya kita nggak usah punya banyak, misalnya kita punya 10 hipotesis ya. Tidak usah 10-10-nya kita bahas secara equal. Yang perlu kita bahas, yang penting itu adalah yang menarik hasil temuan yang menarik saja. Jadi kita bisa kelompokkan, misalnya aja kayak di analisis interpretasi itu, dan itu tidak perlu sesuai urutan dari hipotesisnya. Dulu saya selalu menulis hipotesis satu, hipotesis dua, ya kayak kayak tesis disertasi kalau kita bikin itu Bapak Ibu. Kan selalu hipotesis satu apa, hipotesis dua apa, hipotesis tiga apa, kan begitu. Ternyata kalau di artikel itu untuk membuat flowing ceritanya menarik, kita membuat aja cerita. Misalnya kalau kita bicara tentang apa namanya, bisnis performance, ya kita akan bicara apa sih yang mempengaruhi bisnis performance, ini loh, ini loh, ini loh. Kemudian oh ini juga bisa pakai mediasi, baru kita cerita mediasinya. Baru yang terakhir kita bicara tentang apa saja yang tidak berpengaruh. Jadi pahami Bapak. Jadi tidak perlu urut, tetapi kita membuat cerita yang menarik, ya, menceritakan tentang analisisnya tadi. Jadi sama kayak mungkin bayangan saya tadi malam tuh nyoba Bapak Ibu. Saya nggak nulis, tapi saya cerita, saya membayangkan kayak saya ngobrol sama teman saya. Yang dia bertanya, Pak Sabil, apa sih atau gimana caranya meningkatkan kinerja bisnis dari usaha batik? Nah, saya cerita, oh kalau kamu ya mau meningkatkan batik, maka sebenarnya digital marketing capabilities itu tidak penting atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, jadi saya cerita itu. Kemudian, tapi yang mampu mempengaruhinya tuh si variabel A, B, C, dan D loh. Jadi walaupun ini tidak berpengaruh, tetapi ini berpengaruh. Nah, padahal itu hipotesisnya berbeda. Artinya B, C, dan D itu bukan hipotesis 2, 3, dan 4. Karena hipotesis 2 dan 3, 4 yang lain itu adalah hipotesis yang mengatakan si A berpengaruh terhadap variabel-variabel lainnya. Jadi artinya apa? Tidak usah runut sesuai dengan hipotesisnya. Itu ya, itu di interpretasi Bapak Ibu sekalian. Sorry, di analisis juga. Nah, begitu juga sama dengan discussion. Di discussion itu juga sama, dia harus konsisten. Di interpretasi bicara apa, maka di discussion dia bicara tentang apa. Nah, di discussion ini yang kita tulis itu adalah discussion, kemudian theoretical. Nah, kita bicara ini Bapak Ibu. Di discussion, di Imrat itu, kita bicara tiga hal. Discussion, theoretical contribution, sama practical implication. Ya, kalau kita bicara theoretical contribution, dia lebih bicara terkait dengan hasil penelitian kita ini, bagaimana sih posisinya di dalam sebuah penelitian. Sorry, itu discussion. Jadi misalnya aja, penelitian ini sama dengan penelitian atau align with the study of siapa-siapa yang juga menemukan pengaruh organizational learning terhadap inovasi. Nah, jadi kita berbicara tentang apakah hasil temuan kita ini didiskusikan sama nggak dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu. Jadi bisa bisa apa namanya, bisa mendukung atau bisa men-challenge atau bisa mempertanyakan. Itu di discussion. Nah, setelah discussion, maka ada theoretical contribution-nya. Yaitu kontribusi teoritisnya. Apa sih hasil penelitian ini terhadap penelitian ini apa? Ya, apakah kita memperkaya teorinya kah? Atau kita bisa menambahkan teori baru kah? Atau mem-challenge teori itu kah? Nah, itu apa? Dan yang terakhir adalah practical implication-nya.
Jadi implikasi praktiknya itu apa? Itu harus ada Bapak Ibu sekalian. Jadi kayak semacam kalau Anda seorang manajer, lalu berdasarkan penelitian itu Anda harus melakukan apa? Ya, apa yang harus kita lakukan? Misalnya aja, oh ya, maka kalau inovasi itu berperan terhadap sustainable business performance, maka manajer dari perusahaan harus bisa membuat sebuah inovasi yang mampu meningkatkan sustainable business performance, di mana inovasi tersebut harus inovasi yang ramah lingkungan, di mana inovasi. Nah, jadi kita berbicara sebagai seorang manajer, bicara tentang implikasi hasil penelitian tadi. Berbeda dengan theoretical contribution. Kalau theoretical contribution itu adalah lebih ke penelitian kita ini hasilnya itu bagaimana terhadap teori. Ya, secara teori itu bagaimana hasilnya itu tadi. Nah, jadi ini semua harus ada Bapak Ibu sekalian. Ya, harus ada dan sesuai. Nah, setelah itu baru terakhir kalau sudah ya jelas bahwa di sini adalah reference. Reference itu penting Bapak Ibu sekalian. Ya, karena biasanya orang menggunakan APA. Nah, sehingga saran saya pergunakan EndNote atau Mendeley atau Zotero atau yang lain-lain. Ini digunakan dalam reference tadi. Nah, ini penting. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, ini mumpung ada Bu Rektor ya dan ada ini ya. Beberapa jurnal kalau Anda nanti saya tidak tahu yang Indonesia ya, tetapi di beberapa jurnal luar negeri sekarang ini itu akan diminta kalau kita penelitiannya berhubungan dengan manusia, itu akan meminta yang namanya human ethical clearance. Ada namanya consent inform atau inform consent. Jadi mereka sudah mulai minta. Jadi gini ininya. Mereka itu minta jangan sampai saya nyebar kuesioner anggap ke Pak Bonar. Lalu gara-gara kuesioner saya, Pak Bonar ini kepikiran misalnya aja. Atau pusing membacanya. Atau tersinggung membacanya. Misalnya begitu. Nah oleh karenanya mereka minta sekarang bahwa sebelum kuesioner itu disebar, maka harus ada yang namanya ethical clearance. Jadi kayak misalnya di LPPM-nya Unipi gitu ya, ada mungkin unit baru itu unit kecil gitu ya yang terdiri dari mungkin ketua dan beberapa orang. Itu nanti anggota-anggota dari apa ya istilahnya para peneliti-peneliti itu sebelum nyebar kuesioner, mereka harus setor dulu kuesionernya untuk dilihat. Ini kuesionernya kira-kira bisa mengakibatkan efek negatif enggak nih terhadap yang disurvei. Nah, kalau sudah, dia akan ngasih yang namanya ethical clearance. Artinya ini bebas etis seperti itu. Ya itu pilihan, Pak Bonar. Bisa dilakukan secara benar, artinya ya ditelengi secara benar. Atau ya wis, yang penting konco-konco datang, teman-teman datang minta surat, kasih surat ya sudah. Itu hanya pilihan hidup saja. Yang mana? Tapi saya mengingatkan bahwa sekarang itu beberapa jurnal dia minta ethical clearance. Nah, jangan sampai ketika kita selesai baru kita ngurus ethical clearance karena kayak saya kemarin, malu juga saya. Saya penelitian 2024, ya namanya kita kan di Indonesia tidak pernah ada namanya ethical clearance. Ketika diminta, oh saya bilang minta aja langsung saya minta ke LPPM. Dibuatkanlah sama LPPM itu ethical clearance. Tanggalnya 2025. Ya malulah saya ketika saya sampai di reject sama dia. Loh, kok saya tanya kenapa di reject? Lah, nggak sesuai. Kok bisa saya lihat? Oh ya iyalah, penelitian saya tertulis 2024, ethical clearance saya 2025. Nah, belajar dari situ, akhirnya saya bilang sama teman-teman, pokoknya kalau mau cari data, mbuh dikasih bahasa Jawa itu, mbuh bener, mbuh enggak, ya. Mbuh itu artinya iya bener atau tidak, itu ya, mintalah ethical clearance. Jadi nanti ketika kita mau submit jurnal, itu sudah ada. Nah, yang berhak mengeluarkan itu kalau di yang sebenarnya adalah memang tim dari Human Ethic, apa komite etis. Tapi kalau di UB yang mengeluarkan itu DRPM, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Ya, kalau tapi masalahnya kalau di UB itu bener, sehingga saya males kalau saya karena kelamaan gitu ya, karena bisa sampai sebulan tuh baru keluar. Saya minta ke yang fakultas. Jadi surat dari Wadek 1 gitu ya, BPPM, ada namanya Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, kalau itu cepat itu. Karena nggak di ini, penting bikin jadi selesai ya, sudah submit seperti itu. Nah, itu ya yang penting Bapak Ibu sekalian. Nah, karena saya tadi janji sampai setengah tiga ya tadi saya bilang. Nah, pas saya bilang mungkin kalau ada yang mau bertanya lebih baik kita banyak-banyak diskusi saja. Saya tadi memang kayak kereta api karena saya mau lebih banyak diskusi, lebih baik Bapak Ibu tanya kira-kira apa sih mungkin ya
yang menarik yang bisa ditanyakan, silakan saja tanyakan. Mungkin itu, Bu Winanti. Oke, baik, Prof. Nanda. Menarik sekali ya di Bapak Ibu ya. Kebetulan Prof bisa nanti ini Prof PPT-nya bisa dikirim juga Prof biar kami Ya, bisa share. bisa Bu. Ini sudah, Oke, ya ini baik. nanti, Eh, ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin silahkan Bapak Ibu bisa langsung raise hand atau menulis di chat ya. Saya berikan kesempatan kepada tiga penanya terlebih dahulu nih. Silahkan menyebutkan namanya. Silahkan tiga penanya terlebih dahulu Bapak Ibu. Atau bisa menulis di kolom chat. Itu sudah ada Bu yang raise hand Oke, Bu. baik. Itu ya. Dari Ibu Ria. Silahkan Ibu Ria. Terima kasih Bu Win. Assalamualaikum Prof. Ananda. Ya, salam Bu. Saya mau bertanya Pak. Saya kan sedang mencoba-coba menulis ya Pak ya. Ya, Yang saya mau tanyakan gini Pak. Kalau misalnya di dalam sebuah penelitian kan tadi Bapak bilang cari yang fenomena yang menarik dan yang apa yang terbaru. Masalahnya misalnya Pak, dalam fenomena tersebut kita tidak menguasai Pak. Terus saya pernah bertanya kepada teman saya yang sering menulis Scopus, beliau bilang kalau memang mau menulis yang dikuasai aja. Nah, tapi tadi Bapak bilang kita harus challenge. Nah, tapi kalau misalnya kita mau menulis tapi kita tidak tahu apa yang mau harus kita mulai atau kita tidak menguasai materi tersebut, jadi menurut Bapak kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk challenge atau memang kita yang kita kuasai saja? Begitu Pak, terima kasih. Hanya itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Oke, baik. Saya langsung jawab ya, Bu Win, supaya Oke, nggak baik. lupa. Baik, Prof. Langsung dijawab, Prof. Silahkan, Ya, mohon. baik. Bu Ria, itu menarik sekali Bu, apalagi kalau kita bersemangat gitu ya. Jadi gini, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, meneliti itu yang pasti menurut saya adalah yang kita sukai. Jangan meneliti yang tidak kita sukai. Kalau kita meneliti yang tidak kita sukai, itu nggak akan jalan. Nah, masalah bisa nggak bisa, itu kalau kita nggak suka, ya pasti nggak akan bisa. Tapi kalau kita suka, kita akan jalan, walaupun kita nggak menguasai. Maksudnya begini, yang penting ini, saya sangat menyukai marketing. Itu yang saya sukai dulu. Nah, sekarang saya lagi suka tourism. Padahal saya nggak menguasai tourism. Background saya marketing, S3 saya itu sosial marketing. Jauh sekali ke tourism. Dulu tuh saya sosial marketing. S3 saya itu tentang bagaimana membuat promosi tentang ini, 6 month exclusive breastfeeding. Nggak ada yang mengira kan? Jauh sekali. Jadi saya membuat tentang branding, bukan branding ya, membuat promosi yang kira-kira mau buat ibu-ibu mau menyusui selama 6 bulan. Itu disertasi saya. Tapi sudah selesai karena saya sudah bosen. Apa yang saya sukai marketing. Lalu saya nggak ngerti. Oh, saya suka jalan-jalan, saya suka makan. Nah, saya kira wah wisata ini menarik nih. Nah, lalu saya belajar tentang tourism marketing, tetapi tetap di ilmu marketing. Karena dasar teori yang saya pahami itu dasar teori marketing. Konteksnya bisa macam-macam. Misalnya sekarang, saya udah bosen, udah mulai jujur aja Bu Ria, saya udah bosen lagi nih dengan tourism. Apalagi tourism, saya sudah meneliti pop culture, gastronomi, Muslim friendly, drone. Tapi ikut teman saya drone. Lalu apalagi tentang ekoturism, sudah. Saya sudah selesai. Saya kan merasa udah apa lagi ya? Saya juga bingung. Nah, sekarang saya lagi bingung. Nah, lagi menarik nih apa? Sustainability. Tapi karena saya belum tahu sustainability itu apa. Tapi karena terkait dengan marketing, nah lalu saya belajar tentang sustainable marketing. Nah, Bapak Ibu, kita itu punya teman yang pintar saat ini. Kalau dulu kan kita diminta untuk bersandar pada bahunya Google. Sekarang tuh bersandarlah pada bahunya ChatGPT, Bapak Ibu. Jadi ChatGPT itu jadikan teman untuk bertanya. Tapi jangan ditelan mentah-mentah ya, artinya kita pahami apa yang dikatakan dia. Karena ChatGPT itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Memberikan insight. Saya itu sering misalnya aja ya, kenapa ya, apa ya topik menarik ya? Saya tanya ChatGPT, ya, what is the new topic ini relate sama ini? Dia kan, wah ini menarik nih, explore, give explanation. Dia kan mengeksplor. Nah dari situ lalu
provide some citation, apa, some references to read. Wah, ini nanti kasih ya. Udah baca yang kira-kira relevan. Ya memang kasarnya Bu Ria dan Bapak Ibu sekalian, kalau mau meneliti, yaitu tadi saya katakan ya bahwa saya salut dengan Bu Rektor ya di saat sibuknya masih bisa neliti. Saya baru jadi guru besar aja langsung males gini ya. Kenapa? Karena sebenarnya tantangan terbesar kita itu adalah membaca. Karena nggak mungkin kita membuat penelitian kalau kita tidak membaca. Apa yang mau kita tulis kalau kita tidak membaca? Jadi Bapak Ibu memang kalau kita riset itu harus reading. Itu membaca itu penting. Karena topik-topik, teori-teori kalau tidak dari bacaan itu tidak bisa, sulit. Jadi memang kalau pada saat Anda lagi doktoral itu kan kenapa kok bisa menghasilkan disertasi? Ya karena tiap hari kerjanya suruh review jurnal. Nah kalau sedang kayak gini nggak lagi sekolah, apalagi lagi ngajar, ya kerjaan kita kan ngajar, nge-review jurnal satu sehari belum tentu. Nah jadi harus paling tidak membiasakan membaca. Ini memang saya bilang ini tidak ada cara tidak ada jembatan keledainya ya karena memang harus membaca. Jadi seperti itu Bu Ria. Jadi tapi kan saya lakukan yang sesuai dengan apa yang kita senangi. Jadi bukan yang kita kuasai tapi lakukan yang kita senangi. Menurut saya gitu Bu. Makasih Prof atas jawabannya. Oke, terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan yang menarik nih Prof. Ini ada di chat nih. Prof. Husa, yang pertama syarat minimum agar publikasi kita bisa diterima oleh Scopus. Apa saja dari yang tadi Bapak paparkan tadi. Yang kedua, jika kita bidangnya adalah komputer, maka kita apakah bisa meneliti bidang lain ya? Jika bisa, apakah harus terkait dengan bidang pendidikan kita? Misalnya saya meneliti bidang pertanian, apakah harus dikaitkan dengan komputer dan seterusnya. Hmm. Yang ada di chat, Prof. Ya, baik Pak Ipang. Baik, saya jawab ya Bu Win ya. Ya, Syarat monggo, minimum monggo. agar publikasi kita bisa diterima. Pak Ipang, kalau mau diterima Scopus itu yang pasti itu adalah novelty, Pak. Kebaruan itu tidak bisa ditawar. Tetapi novelty pun kalau tidak ditulis dengan cara yang baik, dengan komplit pun juga tidak mau dia. Artinya apa? Artinya adalah yang pasti adalah kita kita standar dulu deh, kita standar dulu menulisnya. Menu standar itu apa? Imrat tadi itu harus dipenuhi. Introduction harus ada, literatur review yang masuk itu ada, harus ada metodenya ditulis dengan baik, discussionnya, baru result dan discussion. Itu minimal ada dulu semuanya. Nah, nanti baru ada levelnya. Kalau Sinta 2 minimal Imrat saja. Mau Scopus Q3, Q4 itu masih Imrat. Kalau mau masuk lagi ke lebih tinggi, maka akan ditanya apa kebaruan teorinya, apa kebaruan settingnya, apa kebaruan. Jadi intinya adalah novelty. Yang ditanya itu adalah kebaruan. Tetap bagaimanapun kebaruan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau pertanyaan kedua adalah apa bidang komputer ini? Pertanyaannya begini, Pak. Ini gunanya untuk kesenangan hidup saja, artinya memuaskan keinginan hidup, atau untuk karir, Pak. Kalau ini adalah untuk karir, ya sebaiknya relevan dengan linear dengan apa yang menjadi bidang kita. Artinya kalau saya memang komputer, bapak komputer, lalu mengajar di komputer, ya risetnya semuanya paling tidak berhubungan dengan komputer. Walaupun agriculture ya komputer in agriculture, bisnis in komputer seperti itu. Kalau itu terkait dengan jenjang karir. Tapi kalau terkait dengan kesenangan hidup ya suka-suka Pak. Artinya kalau Bapak mau, wah saya ini lagi suka bercocok tanam. Saya mau meneliti nih hasil stek ini kalau ini digabung-gabung jadinya apa? Wah nanti jadi dipublikasikan jadi Scopus bisa Pak. Tapi apakah nanti itu bisa menjadi syarat akreditasinya UNIPI? Nggak bisa jadi enggak. Bisa Bapak untuk JAD? Nggak bisa juga. Nah jadi itu tergantung mau tujuannya apa. Tetapi yang penting itu adalah memang kembali lagi kepada kebaruan, ya, gitu Pak. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi, silahkan. Masih ada waktu Bapak Ibu. Itu, nah ini menarik tuh yang ditanyakan Pak Rianto itu, Bu Win. Ya, jadi Pak Oke. Rianto, begini Pak Rianto, eh
Kalau buat saya, ya ini adalah begini, kebaruan itu adalah, makanya itu kebaruan itu adalah sebuah rahasia, ya. Makanya itu memang rahasia. Jadi artinya, ya itu adalah sebuah kemungkinan bahwa kebaruan yang kita buat tiba-tiba dipublikasikan orang lain itu sebuah kemungkinan, artinya bukan sesuatu yang tidak tidak mungkin, itu ya bisa jadi. Misalnya saya sudah memikirkan ini, tetapi orang lain juga memikirkan hal yang sama. Lalu ternyata dia lebih cepat mempublikasikan, ya mungkin. Tetapi kan permasalahannya kan, apa ada seseorang yang kalau bahasa Jawa itu plek ketiplek, ya. Plek ketiplek itu benar-benar sama. Misalnya gini, Sama persis. saya mau neliti tentang ini misalnya aja sustainable innovation di hotel yang menerapkan yang menerapkan konsep hijau, misalnya aja. Masa sih di saat yang bersamaan ada orang yang sama seperti itu, kecuali saya cerita, Bu Win, saya mau bikin ini loh Bu Win. Lalu Bu Win, tak curi idemu. Itu mungkin. Tapi kalau dalam hal konteks lepas begini, masa ada orang yang bicara tentang, lalu misalnya kita punya 5 dimensi, 5 variabel, lima-limanya sama. Kan nggak mungkin, Pak. Bukan nggak mungkin ya, kecil sekali kemungkinannya. Apalagi di setting yang sama. Itu kecil sekali, kecuali tadi saya ngomong, Pak Bonar, kita penelitian ini ya, tapi rahasia Pak. Pak Bonar, nggak rahasia ya, tak contoh Pak, tak dului. Kalau Pak Bonar publish duluan, ya itu bisa saja, artinya kan kemungkinan itu ada. Nah sehingga ya menurut saya nggak usah berpikir seperti itu Pak, Bapak Ibu sekalian. Ya kita lakukan saja apa yang kita tertarik, kita renungkan apa yang menjadi hal yang menarik, kita eksekusi. Karena sampai sekarang banyak kalau saya ditanya, saya makanya kalau disuruh ngasih pelatihan kayak gini, pasti saya itu tidak pernah terstruktur, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena saya menulis pun ya suka-suka hati saya lah. Kalau saya mau nulis, saya tulis. Apa yang kepikir saya tuliskan. Kayak ini. Saya lagi mikir, Bapak Ibu. Ini saya cerita aja ya. Kemarin tuh gara-gara saya lagi baca buku gitu ya. Lalu saya mikir kan, kalau orang itu kan bicara tentang authenticity ya. Tapi kan di dalam pemberi jasa itu ada namanya sincerity. Sincerity kan ya. Nah itu gimana ya kalau orang keluar. Tapi sekarang determinan orang bisa sincerity itu apa? Nah tiba-tiba aja ide itu muncul kayak gitu itu. Jadi ya apa namanya, ya kalau lagi pas ya nanti saya lakukan gitu. Jadi nggak bisa ya meneliti itu, memang ya kalau saya begitu karena muncul dari curiosity, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu nggak punya curiosity itu memang agak sulit. Tapi bukan tidak mungkin, karena kita bisa mencari curiosity tadi. Jadi apa ya, ibaratnya itu harus lihat kiri kanan. Kadang kenapa ya kok kayak gitu ya? Itu harus ditumbuhkan. Nah, nanti baru dari situ kita tuangkan dalam penulisan ilmiah. Saya kira itu Pak, untuk mencari novelty tadi ya. Dan novelty tadi sih paling gampang ya memang adalah dengan mengembangkan konsep baru. Nah, pengembangannya itu ya sangat tergantung kepada kita mau ke bawah kemana pengembangannya. Gitu Pak Rianto ya. Nah, oke. Itu Ya, Win. Prof. Jadi Makasih, Prof. tanpa batas kita. Oke, Prof. Kalau saya tuh kadang gini, Prof. Boleh saya curhat ini. Gimana gimana Bu? Gimana Bu? Kadang sudah membuat paper dengan menurut kita topik itu topik yang menarik gitu ya, Prof ya. Ya, Tapi di tengah perjalanan kok sepertinya ini nggak menarik nih. Jadi kita sepertinya kurang pede gitu loh, Prof. Padahal kita di awal itu sudah menggebu-gebu untuk, oh ini topiknya menarik nih. Nah, setelah kita tulis dari introduction kemudian sampai metode, nah setelah hasil, kok kayaknya udah banyak yang menulis kayak gini ya, gitu. Seperti itu, Prof. Kalau saya pribadi nih, akhirnya jadi ya, tidak selesai, Prof. Akhirnya jadi mandek nggak ya. selesai. Iya Bu, itu penyakit karena kita setiap hari atau setiap waktu bertemu dengan yang kita tulis Ibu. Itu kan biasa Bu, kayak sesuatu yang menarik. Itu kan kalau belajar SMA dulu itu hukum Gosen kan Bu ya. Masih ingat itu hukum Gosen yang kalau kita, wah ada makanan enak nih, kita makan 5 kali kan akhirnya ya sini lagi, ini lagi. Ya kan sama dengan begitu. Ketika nulis pertama, wah seru ini. Setiap hari kita baca topik itu, setiap hari nambahin topik itu. Lama-lama kan, apaan sih ini, kayaknya biasa-biasa aja. Itu penyakit itu. Tapi menurut saya, kalau kita sudah di tengah pekerjaan, ya memang harus diselesaikan. Artinya
ya itu tidak bisa, ya itu memang sesuatu yang sering terjadi. Saya pun juga merasa seperti itu, sehingga ya harus kita selesaikan. Nggak bisa, nggak, kalau kita nggak selesaikan, kita nggak akan tahu di mana apa namanya kesalahannya. Sehingga kalau saya akan saya selesaikan, tetap dengan apa ya, artinya ya dengan segala konsekuensinya dikerjakan sampai selesai dan disubmit ke jurnal yang memang kita tuju. Kalau di tengah jalan selesai, ya itu nggak akan selesai-selesai nanti. Bahkan Akan kadang selalu seperti ini itu. Prof, kadang sudah banyak draft yang dibuat gitu ya Prof ya. Saat ini tuh ada 3-4 draft yang di tengah jalan tanpa arah rimbanya gitu ya. Ya, itu benar Bu. Itu karena kalau menurut saya, karena tidak ada rimbanya, karena kita sibuk dengan yang lain. Bukan karena kita nggak mau ngerjakan, karena kita sudah merasa sibuk dengan ini itu, akhirnya kita nggak kepegang hal-hal seperti itu. Sehingga kayak saya ini, saya ke sini sekarang ini, saya ini ditanyain orang, ngapain kamu kok sebulan ke negara orang, enak? Saya bilang, enak dari mana ya? Saya sendiri, keluarga saya di Indonesia, saya nggak kerja, masih diteleponin orang. Enak dari mana? Tapi saya ingin menyelesaikan paper-paper saya yang terbengkalai. Dan itu terbukti. 1 minggu saya bisa jadi 1 paper. Seminggu kemarin saya jadi 2 jadinya. Kenapa? Lah nggak ada yang dikerjain lagi. Duduk tanang manis, nulis, baca, nulis, baca. Memang seperti itu, Bu. Nah itulah kelemahan kita. Itu yang saya sering bilang. Kalau sistem Indonesia masih seperti ini, itu sulit. Karena pengajar itu sudah disuruh ngajar, disuruh meneliti pula. Nah, artinya memang seharusnya kita itu punya kolaborator. Artinya gini, meneliti menulis itu Bapak Ibu tidak bisa sendiri. Bapak Ibu harus cari teman. Ada yang bagian nulis, ada yang bagian interpretasi, ada yang bagian ini. Jadi kita tidak semua sendirian gitu loh. Dan ini memang harus berganti-ganti ya supaya semuanya mendapatkan giliran. Memang harus cari teman, Bu. Kalau kita Bapak Ibu kalau mau publikasi, memang dulu waktu saya semangat-semangatnya saya sendiri bisa. Tapi pada saat jadi pengangguran terselubung. Tapi ketika sudah ternyata banyak kegiatan itu tidak mungkin. Berat, memang kita harus mencari teman. Ya, jadi carilah teman, teman yang tidak hanya numpang nama ya. Kalau teman numpang nama ya turunkan aja di halte berikutnya ya. Siap. Prof, Ya. satu lagi ya Prof ya. Satu Oh, lagi silakan, Bu. pertanyaan ya Prof ya. Ini di chat ini ada pertanyaan Prof. Terkait dengan kuesioner. Apakah lebih baik mengadopsi kuesioner dari jurnal penelitian terdahulu atau lebih baik kita mengembangkan sebuah kuesioner berdasarkan indikator? Terima kasih. Ini dari Pak Paulinus dulu nih Pak Prof. Ini materi kuliah saya ini. Saya ceritakan kembali ke teman-teman. Ini Pak Bonar udah pernah saya ajarin. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang kebaruan. Ya, nanti mungkin Pak Paulinus akan tanya, lupa hubungannya apa dengan kebaruan? Gini, kan kalau kita bicara kebaruan, kita bicara variabel, kita kan sering bicara yang namanya DOV. DOV itu definisi variabel, operasional variabel. Definisi, ini molor sedikit nggak apa ya? Definisi operasional, ya saya minta waktu kalaupun molor jam 3 lewat-lewat 10 menit ya. Ya Prof. Definisi operasional variabel. Kan begini ya Bapak Ibu ya. Nah, operasional variabel. Oke. Nah, kan kalau kita punya definisi operasional variabel, ini kan berarti variabel kita kan bersifat unobserved ya. Kan kalau observe kan jelas. Observe itu kan kilogram, sentimeter, semua itu ada definisi yang jelas. Tetapi permasalahannya ada banyak-banyak konsep yang tidak punya definisi yang jelas. Misalnya begini, kalau kita bicara kepuasan konsumen saja, kan banyak sekali definisi tentang kepuasan konsumen kan. Ya, setuju enggak Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu cari deh, si A bilang kepuasan konsumen itu ini, si B bilang apa, si D bilang apa, nah, segala macam bilang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita buat DOV, yang pertama yang harus kita tentukan adalah membuat definisi. Membuat definisi. Definisi dari mana? Dari variabel tersebut. Nah, sehingga pertama kali kebaruan itu dibuat itu adalah dari definisinya. Jadi begini, definisi tadi itu sangat tergantung pada penelitinya. Misalnya begini, variabel saya kepuasan konsumen. Pak Bonar juga buat kepuasan konsumen.
Pertanyaannya, sama dong penelitian Pak Sabil dengan Pak Bonar? Belum tentu. Karena harus dilihat dulu, Pak Bonar mendefinisikan kepuasan konsumennya apa? Pak Sabil membuat kepuasan konsumen itu apa? Ya, artinya semua orang itu punya definisi yang berbeda-beda. Kalau kita bicara tentang definisi operasional, Anda bicara tentang kesejahteraan keluarga. Kita bicara tentang misalnya aja, saya nggak tahu kalau di computer science atau di ini ya, tapi kalau kita bicara di ilmu sosial saja, kita bicara misalnya aja tentang kebahagiaan itu apa. Bicara kebahagiaan itu udah puluhan orang bicara tentang kebahagiaan dan definisinya beda-beda. Sehingga di dalam penelitian itu harus jelas definisi penelitian kita terhadap konsep itu apa. Permasalahannya adalah definisi ini bisa kita buat sendiri, bisa kita adopsi dari orang lain, atau kita bisa adaptasi dari orang lain. Beda Pak ya, Bapak Ibu ya, adopsi, adaptasi, dan buat sendiri. Paling tinggi yang mana nih derajat kehebatannya? Paling tinggi adalah buat sendiri. Paling rendah mana nih? Yang paling rendah adopsi. Nah, yang biasa itu adalah adaptasi. Bedanya apa? Kalau adopsi, saya baca buku nih, oh jurnalnya Bu Rektor, saya baca, oh Bu Rektor bilang nih variabel ini atau konsep ini didefinisikan seperti ini. Ya sudah, saya ambil aja, truk saya ambil, tinggal saya katakan, kebahagiaan menurut Sestri 2020 adalah bla 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 bla. Selesai. Berarti saya mengadopsi apa yang dikatakan Bu Rektor. Selesai ya, saya mengadopsi. Tapi saya lihat, oh ada variabel lain. Napi Tupulu mengatakan bahwa kesenangan, satisfaction adalah dada. Sedangkan Winarti mengatakan kesenangan dada. Kalau gitu nih, saya ambil nih. Bagaimana kalau dua konsep ini saya gabungkan? Nah, lalu saya katakan, menurut Winarti dan Napi Tupulu 2020 dan 2021, satisfaction adalah dada. Nah, itu saya mengadaptasi. Ya, berarti kan ada dua, bisa adopsi, bisa adaptasi. Ya, sehingga di dalam membuat definisi ini bisa membuat adopsi, bisa adaptasi, dan membuat sendiri. Nah, kalau membuat sendiri itu gimana? Ya, membuat sendiri ini biasanya diawali dari penelitian kualitatif, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita melakukan FGD, kita depth interview sampai pada akhirnya, oh konsep ini ditemukan adalah apa definisinya. Tapi kalau itu terlalu panjang. Nah, sehingga biasanya yang paling menyenangkan itu untuk membuat kebaruan itu adalah adaptasi. Jadi kita mengadaptasi dari beberapa lalu kita gabungkan. Nah, dari membuat definisi, kita merumuskan indikator. Nah, indikator ini Bapak Ibu sekalian yang hati-hati. Kenapa indikator itu harus hati-hati? Karena di dalam indikator itu harus mencerminkan definisinya. Sehingga kalau penelitian saya mengadopsi apa yang dikatakan Bu Rektor, maka indikatornya harus saya mengambil indikator dari konsep Bu Rektor. Tapi kalau saya mengadaptasi punyanya Bu Win dan Pak Bonar, maka indikatornya adalah indikator yang saya adaptasi dari dua orang tadi. Kalau tiga ya tiga. Nah, kalau buat sendiri ya indikatornya buat sendiri. Nah, yang menarik adalah seringkali kita itu definisinya apa, ngambil dari mana, indikatornya ngambil dari yang lain. Itu yang sering terjadi. Coba aja Anda lihat di definisi operasional itu. Definisinya ngambil siapa, ngambilnya kita dari orang lain. Tidak boleh. Karena indikator itu adalah cerminan dari definisi. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika kita, nah lalu terakhir baru indikator, Mbak. Indikator itu kan kalau sama item, ya tinggal item itu kan menurunkan dari si indikator saja. Tetapi yang pasti item dan indikator itu harus mencerminkan apa yang disampaikan atau apa yang apa namanya di ini kan dari penelitian apa sorry dari definisinya. Jadi definisinya indikatornya item. Nah, kembali ke pertanyaan Pak, siapa tadi yang bertanya Pak
Linus, Prof. Paulinus ya. Linus, Linus. Linus. Lalu kan, apakah lebih baik mengadopsi kuesioner dari jurnal penelitian terdahulu atau lebih baik mengembangkan sebuah kuesioner itu sendiri? Itu tergantung, Pak. Tergantungnya apa? Kalau saya sarankan, kalau memang penelitian ini mau mengembangkan sendiri, maka dia tidak boleh sesuka hati peneliti. Dia harus melakukan penelitian eksplorasi. Nah, kalau mau membuat kebaruan, maka lebih baik dilakukan adaptasi. Jadi adaptasi itu, oh, Napi Tupulu ngomong gini, Winarti ngomong gini, Rianto ngomong gini. Berdasarkan tiga orang ini, maka definisinya adalah dadadadadada. Kita elaborasi, kita sintesakan dari tiga orang ini tadi, indikatornya ya kita ambil dari tiga orang ini tadi. Nah, sehingga jawabannya kan adalah ya harus pada penelitian terdahulu. Tetapi jangan semuanya mengadopsi. Mengadopsi boleh, tetapi jangan semuanya diadopsi. Artinya gini, kalau Bapak punya 5 variabel, 3 atau 4 adopsi nggak apa-apa, Pak. Tapi adopsi lo ya, bukan ngawur, adopsi dari memang sudah ada. Satu, kembangkanlah yang terdahulu. Kenapa? Agar bisa dipertanggungjawabkan. Pas 15 lewat 1 menit di jam saya. Oke, Bu Win. Eh, Itu Pak Prof, Paulinus. boleh satu ini nih Prof, yang ini juga sepertinya banyak yang menanyakan ke kita juga ya Prof ya. Boleh, boleh. Saya kan tinggal tergantung jamnya. Saya santai Eh, di sini, tinggal waktu tidur ntar lagi. Mengenai keberadaan IE Prof, sejauh mana peran IE bisa kita gunakan dalam penulisan artikel untuk publikasi di jurnal Trindex Scopus Prof. Ini ada pertanyaan dari Ibu Lia ini. Hmm. Sejauh mana? Sejauh tidak disuruh nulis, Bu. Sejauh Sudah tidak selesai dulu. jawabannya. Sejauh tidak disuruh nulis ya. Kalau dipakai tanya tempat bertanya untuk berdiskusi, mencarikan itu tidak apa-apa. AI itu memang begitu. Tetapi kalau kita suruh dia write a Yes. paragraph about this, ya cocok. Karena akan kedetek itu. Tapi kalau misalnya AI, kita misalnya begini, saya paling sering tuh menanya gini, please explain why this one significant about this. Misalnya, why satisfaction affect atau have effect on loyalty. Oh, dia akan mengeluarkan kan alasan-alasannya. Oke. Mungkin ini. Nah, saya tulis sendiri, saya elaborasi, saya tulis sendiri. Itu boleh, Bu. Tetapi kalau Anda sudah sampai suruh, please write an introduction. Nah, itu sudah tidak sejauh mana lagi, itu jauh Plagiat. sekali. Oke, baik Prof. Jadi sudah terjawab ya Ibu Lia ya. Apa namanya pertanyaannya ini saya juga sering ditanya seperti itu, Prof. Gimana kalau menggunakan IE dan lain sebagainya? Oke, baik Bapak Ibu, Sebentar karena dulu, sudah sebentar. Sebentar, Bu Win. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kita juga harus hati-hati. Kalau nanti misalnya ya kedetek, AI itu banyak loh, tidak hanya ChatGPT loh. Grammarly itu AI. Ya, Quillbot itu AI juga. Artinya gini, AI itu juga digunakan untuk misalnya aja gini, membetulkan grammar-grammarnya, membetulkan parafrasenya. Itu juga AI loh. Jadi AI itu tidak selalu harus dalam bentuk ChatGPT. Ya, atau dalam bentuk yang tuliskan ini. Tapi ketika kita misalnya ya menggunakan Grammarly, itu juga sudah AI. Lalu untuk parafrase pakai Quillbot, itu juga AI juga gitu loh sebenarnya. Jadi ya menurut saya selama tidak kita suruh AI itu menulis semuanya, ya itu boleh, Bu. Ya gitu ya Bapak Ibu ya teman-teman nggih. Nah, oke, oke. baik Baik, Prof, Bu. sangat luar biasa nih hari ini banyak sekali apa namanya ilmu-ilmu baru nih Prof. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena sudah jam 3 lebih 5 menit di sini Prof. Nggih. Terima kasih. Saya simpulkan sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi artikel itu ada artikel dalam bentuk SLR, kemudian ada konseptual model dan ada full paper. Nah, tinggal kita mau milih dari tiga ini mana yang kita mau coba tulis. Kemudian tadi ada yang penting IMRAT ya Prof ya. Kemudian dari riset gap menjadi hal yang penting, novelty. Jangan lupa Bapak Ibu tadi disampaikan Prof Ananda bahwa cari fenomena-fenomena yang menarik itu dan kaitkan dengan SDGs. Nah ini hal baru Prof. Jadi SDGs ditarik dari situ ya Prof ya. Kemudian state of the art-nya. Ini juga menjadi hal yang penting, bisa masuk ke introduction atau bisa berdiri sendiri. Nah, ini kita juga menjadi hal baru, Prof. Apa namanya, bisa berdiri sendiri atau masuk ke introduction. Kemudian, Bapak Ibu, mudah-mudahan dari kegiatan ini
kita sudah mulai menulis ke jurnal bereputasi ya Bapak Ibu semua ya, Bapak Ibu dosen. Jangan takut tadi walaupun kita coba Bapak Ibu sudah ada ilmunya nanti di-share PPT-nya tadi ke Sudah, Bu. Bonar. Terus kita Sudah akan saya ngaruh di pelajari, chat. kita akan sesuaikan ya seperti apa yang tadi disampaikan Prof. Ananda. Mudah-mudahan Prof. Kalau kemarin hibah sudah pecah telur, Prof. Nah, ini mudah-mudahan jurnal bereputasi juga mulai bertelur seperti ayam petelur ya. Setiap hari bertelur, reputasi, reputasi setiap hari, Prof. Sehingga nanti ini untuk kepentingan kita sebagai dosen dan tentu saja tidak terlepas dari kepentingan kampus juga supaya akreditasinya menjadi lebih baik. Eh, itu saja, Bapak Ibu. Akhir Bu kata, Win, saya Bu sebagai Win, ayam petelurnya sekarang lagi sosialisasi ke Cina oh alah dari ya itu. Kemenhan, Pak Mulyadi. Terima kasih. Baik, Prof. Ya, salah satunya Prof. Nanda kita apa namanya punya uh, mendampingi ayam petelur ini, Prof. Sudah nyampe kemana-mana ya, Prof. Sesri ya. Ya, Baik, Bapak Ibu, akhir kata saya selaku MC, sekaligus moderator, undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali, Prof, di event-event atau di topik-topik yang lain. Mohon maaf jika ada kalimat yang tidak berkenan selama saya memandu acara ini. Terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa, pencerahannya, ilmunya, sharingnya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu dan hadir di kesempatan siang hari ini. Meskipun menggunakan Zoom, kita tidak mengurangi kualitas dan semangat kita ya Bapak Ibu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Matur suwun Waalaikumsalam Prof. Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mohon maaf Pak Prof, Ibu. kita mau foto dulu Prof Oh ya Weh, ya ya bersama. ya ya. Betul. Iya, monggo Terima monggo kasih, monggo. Prof. Iya, silakan Bapak Ibu, Foto. foto. kita foto bersama untuk dokumentasi. Berikan senyuman yang terindah, termanis ya Bapak Ibu ya. Kita minta tolong Pak Bonar untuk screenshot Pak Bonar. Silakan Pak Bonar. J. Baik, Bu. Yuk. Dihitung Pak slide 1, slide 2 sampai slide 4. Baik. 1, 2, 3. Slide 1, oke. Slide 2 Pak. Bu. Nah, 2 ya, Bu. Siap. J. Ayo Bapak Ibu, perlihatkan senyum manisnya. Senyum. Ya. Slide Oke, slide 3 Pak. 3. Slide 3, Bapak Ibu silahkan. slide 4 masih ada tuh. Ya. Ya. Udah, Pak. Slide 4 ya Pak, terakhir ya, Ini slide 4 Pak, Pak. ya terakhir, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Bonar sudah difotoin. Matur Terima suwun kasih. Prof. Oke, Ananda, matur nuwun matur Bapak suwun, Ibu. nggih, matur sembah suwun Terima sudah kasih sharing Bu ilmu nggih. Rektor, Pak Ya, Bonar, Bu Win, sami-sami. Bapak Ibu semua. Makasih, Saya Matur undur Prof. diri. Makasih, matur Prof. suwun ya. Selamat Assalamualaikum. melanglang Assalamualaikum. Buana ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi izin live ya wabarakatuh. Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih.